Astaghfirullahalazim, wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Masya Allah la quwata illa billah. Segala yang terjadi sesungguhnya hanya atas kehendak Allah Ta'ala. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Segala puji hanya bagi Allah atas kemaha kuasaannya, atas kemaha besarannya, atas kemaha mampuannya. Segala puji hanya bagi Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, menggambarkan tentang ikhtiar kita sebagai hamba untuk selalu merendahkan diri di hadapan Allah, menyadari tentang rendahnya kita, ketiadaannya kita, karena segala puji hanya bagi Allah Ta'ala. Kalimat pendek yang demikian saja apabila kita aplikasikan di dalam hidup, insya Allah mudah-mudahan menjadi jalan keselamatan. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Maka tugas kita di dunia adalah jangan membiarkan diri suka kepada pujian. Jangan membiarkan diri melakukan sesuatu dengan tujuan pujian, ya. Jangan membiarkan diri terikat kepada pujian. Karena segala puji hanya bagi Allah. Maka kemudian di dalam hidup, kalau kita mengalami takdir dari Allah, kita diuji misalnya dengan orang-orang yang menjelekkan kita, orang-orang yang misalnya menuduh kita, orang-orang atau sesiapa yang membicarakan hal-hal yang tidak benar tentang kita, maka kita akan ridha, ya. Hati kita akan lebih lapang di dalam menerimanya, karena memang kita sadar bahwa segala puji hanya bagi Allah. Maka tidak ada tujuan dalam hidup ini terhadap pujian, tidak ada tujuan dalam hidup ini terhadap berbangga-banggaan, ya. Dan kalau yang datang adalah sebaliknya, maka kita ridho menerimanya. Karena memang segala puji hanya bagi Allah, maka kita yang memang pantas untuk kitalah yang pantas untuk berada dalam posisi yang kurang, ya, yang tidak baik, yang salah, itu memang selalu kita. Seperti tadi dibacakan Anissa tadi, ya, Anissa 78, 79, bahwa segala nikmat semuanya itu datangnya dari Allah. Tapi keburukan, kesusahan, semuanya karena kita. Ya. Tapi bukankah semua kejadian itu datangnya dari Allah Ta'ala? Iya, karena perbuatan kita. Allah mengatakan misalnya Allah berfirman, misalnya pada surah Al-Isra ayat ke-18, barang siapa yang menginginkan dunia, dia betul-betul berusaha untuk dunianya tersebut, maka Allah akan segerakan dunia baginya. Bersamaan dengan itu, Allah telah menyiapkan neraka baginya. Naudzubillah min dzalik. Kenapa kok orang kepengen dunia, dikasih sama Allah, tapi kemudian disiapkan neraka? Karena apa yang ada pada dirinya itu udah habis untuk dunia. Manusia kalau inginnya dunia, pasti habis. Pikirannya, energinya, waktunya. Mengapa? Karena manusianya sendiri dibandingkan dengan dunia ciptaan Allah, itu manusia kecil kan di dunia. Ya Bunda, ya? Sangat kecil. Kita dari sini mau ke Makkah, iya alhamdulillah ada pesawat sekarang, tapi kan 12 jam, bukan 12 menit gitu, ya. Intinya dunia itu ya seperti Bunda memasak, ya pasti kan perlu waktu, perlu energi, perlu biaya. Kadang masak 2 jam, 3 jam, 4 jam, ya. Makannya bisa selesai setengah jam tuh. Masaknya segitu lamanya gitu, ya. Jadi artinya dunia itu seperti yang Allah sampaikan pada surah Al-Muzammil misalnya, bahwa di dunia ini kalian akan bersibuk-sibuk gitu, memiliki kesibukan yang panjang. Dunia ini akan menjadikan kita sibuk, maka kalau dunianya sudah membuat kita sibuk,
lalu tujuannya pun kita serahkan kepada dunia, artinya kita tidak akan tersisa lagi untuk akhirat. Karena memang dunia itu sebuah ketetapan dari Allah, diciptakan dengan ketentuan bahwa dia membuat manusia menjadi sibuk. Allah mengadakan tumbuh-tumbuhan, kita harus mengolah. Allah mengadakan hasil alam, kita yang mengolah. Begitulah Allah menciptakannya gitu ya. Allah mengadakan buah-buahan, kita yang mengolah, kita yang menanam ya, kita yang memetik. Dunia ini memang menyibukkan, dan kesibukan kita di dunia harus kita niatkan sebagai ibadah kita kepada Allah. Dunia itu kita tidak mau keluar dari apa yang ditentukan, dibolehkan, diizinkan oleh Allah Ta'ala. Apa-apa yang tidak diizinkan, kita tidak ingin melakukannya dan tidak ingin menjadikannya sebagai kesibukan kita. Maka dunia kita ini adalah ibadah kita kepada Allah. Apabila kita tidak menjadikan dunia ini sebagai ibadah kita kepada Allah, maka yang akan terjadi adalah keterikatan kita pada dunia. Dengan demikian, Allah tidak menyisakan apapun bagi kita di akhirat. Allah katakan bersamaan dengan itu, Allah siapkan jahanam, Allah siapkan neraka untuk kita. Karena seluruh yang ada pada kita sudah tersedot oleh dunia. Pikiran kita, wah banyak kesana kemari, ini, itu. Nanti kalau begini, nanti kalau begitu. Tapi kan, aduh, inah, itu, terus saja. Hati kita sakit hati, nggak terima, nggak suka. Kok begini, terus beban, berat hati tidak pernah lapang. Sebaliknya ya, ketika di dunia kita lapang, dapati kesenangan, maka kesenangan itu menjadi raja. Kita betapa menikmati kesenangan itu ya. Kita merasa berhak untuk menikmati kesenangan itu, sehingga hak-hak Allah, hak-hak Rasulullah, hak-hak dinul Islam ya, itu bagaikan kemudian menjadi tersisihkan ya, hak kita yang terus muncul ke permukaan. Teteh beberapa waktu ini sedang suka berdiskusi ya tentang hal mungkin sederhana, contohnya seperti anak gitu ya. Kita memiliki anak dan kita merasa bahwa itu adalah milik kita. Ini adalah sesuatu yang kita mesti latihkan pada diri kita bahwa anak itu bukan milik kita. Anak itu adalah milik Allah. Allah lahirkan ke dunia ini untuk menjadi penerus, para penerus yang mengusung, memperjuangkan dan bekerja untuk Allah. Ya. Ada agama Allah, ada Al-Quran, ada tanah-tanah sucinya Allah, ada dunia ini yang mesti diurus. Maka Allah lahirkan manusia-manusia ke dunia melalui perantaraan manusia lainnya. Sehingga manusia lainnya, yaitu orang tua, itu hanya perantara. Nah, kalau orang tua hanyalah perantara, dia harus melaksanakan tugasnya kepada Allah dengan sebaik-baiknya sebagai perantara. Dia harus mengurusi, dia harus mencintai, dia harus mendidik, ya, dia harus membentuk, karena dia dijadikan perantara. Ini anak. Nah, sekedar contoh ya tentang memiliki tadi itu, ketika kita berbicara tentang anak ya, saat kita menyadari bahwa kita hanyalah perantara yang dipergunakan oleh Allah Ta'ala untuk melahirkan atau memperkembangbiakan manusia lainnya, seperti Allah sampaikan pada Al-Hujurat ayat ke-13, maka kita menjadi sadar bahwa kita harus memperlakukan titipan Allah itu dengan sebaik-baik kita bisa, karena itu titipan Allah. Ya. Memperlakukan sebaik-baik yang kita bisa, diantaranya adalah mendidiknya seperti bagaimana Allah memerintahkannya. Dan ini Allah mencontohkannya lewat para nabi dan rasul, wabil khusus nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita diminta oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk mengikut kepada beliau. Nah, bicara soal anak, ini simple ya, karena ini semuanya para ibu, mungkin ada nenek ya. Bicara soal anak misalnya ya, menghadapi dunia yang sedang kita hadapi saat ini. 100 tahun terakhir ketika dunia dikuasai oleh kekuasaan yang bertolak belakang dengan Islam. Ketika dunia dikuasai oleh kekuasaan yang tidak bersandar pada Quran dan hadis, maka dunia kembali berada dalam kegelapan. Ya. Oleh karenanya nilai-nilai yang terdistribusi di dunia pada saat ini bukan nilai-nilai Islam, bukan nilai-nilai ketauhidan, bukan nilai-nilai seperti yang diusung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para pendahulu kita asbiqunal awalun. Ya. Melihat peta kekuasaan dunia hari ini.
Dan ini ujian bagi umat Islam, karena Quran telah disempurnakan oleh Allah Ta'ala. Dan Quran telah ditetapkan sebagai petunjuk, juga peringatan, sampai akhir zaman. Oleh karenanya ketika kita berada dalam periode waktu di mana Quran tidak dipergunakan sebagai petunjuk, tidak diindahkan sebagai peringatan, maka artinya kita berada di dalam kegelapan. Di masa dunia yang sedang berada dalam kondisi seperti ini, kemudian kita ditaruh dalam posisi seorang ibu oleh Allah Ta'ala atau seorang nenek, lalu kemudian kita memiliki anak, kita memiliki calon-calon penerus yang akan memperjuangkan, yang akan mengusung amanah selanjutnya ya, dalam periode-periode lanjutan di dunia ini. Maka ketika kita mendidiknya, jangan sampai kita mempersiapkan atau menginstal sesuatu kepada anak-anak tersebut yang kita tahu pada akhirnya mereka harus berjuang untuk melawannya. Misalnya apa? Sederhana Bunda, ini sambil kita diskusi nanti kaitannya dengan Ya Rabbana Aku Ingin Pulang. Misalnya begini, kita tahu, kita semua insya Allah sudah mengaji, kita paham bahwa tidak ada perdebatan bagi muslimah, tidak ada lagi perdebatan di dalam fikih tentang muslimah mesti menutup aurat. Ya. Itu kita sudah sepakat, kita sudah paham, kita sudah belajar, bahkan kita sudah mengamalkan. Tapi ketika kita memandang dunia hari ini, sebab peta kekuasaan dunia hari ini bukan berada di tampuk kepemimpinan kaum muslim, maka nilai-nilai yang didistribusikan bukanlah nilai-nilai izzah dan ifah ya, harga diri dan kehormatan wanita dengan menutup aurat, bukan itu nilai-nilai yang disebarkan. Maka dunia, misalnya kalau kita ambil contoh hiburan kah, fashion kah, apapun yang hari ini sedang berkembang, yang terus berkembang di muka bumi ini termasuk sosial media dan lain sebagainya, itu akan dipenuhi oleh nilai-nilai yang bertabrakan dengan nilai-nilai Islam. Ya. Kita tahu bahwa kalau kita punya anak perempuan, kita punya cucu perempuan, maka ketika dia akil baligh, dia harus menutup auratnya. Itu kita sudah paham. Nah, ketika kita memiliki pemahaman ini, tapi sewaktu mereka belum mencapai usia akil baligh, dan kita membiarkan mereka tidak dilatih untuk menutup auratnya, bahkan misalnya mereka kita biarkan untuk menyukai atau terlanjur jatuh cinta kepada cara berpakaian yang merepresentasikan bukan Islam, ya, maka sesungguhnya kita yang sedang menanamkan medan perang kita sendiri. Karena pada akhirnya ketika mereka akil baligh, mereka harus berjuang untuk menutup aurat. Tapi dalam masa sebelum mereka akil baligh, kita tidak mempersiapkan. Misalnya kita merasa minta maaf, punya anak masih kecil, punya cucu misalnya masih kecil. Kita merasa lucu-lucu aja gitu kalau melihat mereka maaf misalnya pakai rok pendek, celana pendek gitu ya. Misalnya pakai baju yang lucu-lucu yang menunjukkan maaf, misalnya tangannya buntung dan lain sebagainya. Ini saya bicara perempuan ya, anak perempuan atau cucu perempuan yang masih kecil belum akil baligh. Kita merasa normal-normal saja karena kita hanya berhenti kepada syariat, kepada fikih, kepada aturan bahwa mereka belum waktunya untuk menutup aurat, belum mencapai nilai akil balighnya gitu, sehingga kita merasa normal-normal saja mereka masih berpakaian seperti itu. Tapi kita lupa, secara syariat belum tiba memang masanya. Tapi ketika mereka ditempatkan pada keadaan dunia hari ini, mereka akan berhadapan dengan gadget, dengan sosial media, akan menghadapi dunia ke depannya yang wallahu alam kita belum tahu seberapa akan bertolak belakangnya lagi gitu ya dengan nilai-nilai yang kita anut gitu di dalam Islam. Mereka akan menghadapi itu, mereka akan menghadapi tantangannya bahwa di sekeliling mereka manusia tidak menutup aurat, di sekeliling mereka orang berpakaian terbuka dan bebas-bebas saja. Mereka akan menghadapi nilai-nilai itu gitu. Nah, ketika kita paham bahwa mereka akan menghadapi nilai-nilai itu di dunia, jangan itu yang kita tanamkan di masa awalnya. Maka ini sebetulnya diskusi yang kelihatannya sederhana saja, tapi Teteh sering mengingatkan, terutama bagi anak-anak perempuan ya, kalau mereka masih kecil, masih balita,
kita mesti latihkan sedini mungkin. Kenalkan mereka kepada pakaiannya sebagai seorang muslimah. Kenalkan mereka kepada pakaian takwa. Siapkan mereka untuk berada pada jalur yang mereka akan tempuh selanjutnya, siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kalau wanita, dia mesti tutup aurat, dia mesti menjaga kehormatannya, dia tidak boleh sembarangan bersinggungan, berpegangan, berinteraksi dengan lawan jenis. Siapkan sejak dini. Inilah bagian dari keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita resapkan ke dalam seluruh konstruksi kehidupan kita. Ini baru bicara tentang satu hal. Aduh teh, baru bicara satu hal aja kok kayaknya tantangannya begitu luar biasanya. Iya, sebab Allah memilih hamba-hambanya untuk masuk jannah. Dan seluruhnya adalah perjuangan, ya. Seluruhnya adalah jihad kita. Ketika kita disimpan di dunia oleh Allah Ta'ala, seluruhnya adalah jihad kita. Dan kembali lagi bahwa semuanya bukan milik kita, ya. Allah mengatakan tadi pada surah Al-Jumu'ah, kita mau bersembunyi di benteng yang manapun, kematian akan menghampiri kita. Umur kita saja bukan punya kita, ya. Benteng itu yang bangun kita, tapi kita mau sembunyi di belakangnya. Gak bisa, kata Allah Ta'ala. Kematian akan mengejar. Allah Ta'ala sudah mengatakan bahwa semua nikmat itu dari Allah. Tapi semua kesusahan, keburukan, masalah, ya itu terjadi akibat tanganmu sendiri. Ya ini diantaranya kalau kita kaitkan kepada diskusi sederhana kita tadi ya. Kita punya anak, kita punya cucu. Aduh susah banget ya, udah umur segini disuruh nutup aurat. Ya jelas aja susah, karena dari kecil kan nggak dibiasakan. Ya, karena dari kecil itu yang ditanamkan nilainya adalah as if ya, seolah-olah nggak apa-apa berpakaian seperti itu gitu. Dan memang waktu dia kecil itu nggak apa-apa karena dia masih kecil, karena dia belum akil baligh ya, karena secara syariat belum tiba gitu ya ketentuannya, sehingga kitanya pun bersikap bahwa itu tidak apa-apa gitu. Padahal kita lupa bahwa di usia 0 sampai 9 tahun inilah masa di mana semua installment tertanam, terjadi, merasuk ke dalam dirinya. Sehingga sikap perilaku kita seluruhnya yang berada dalam tataran tidak apa-apa ya, anak balita perempuan kecil itu berpakaian demikian, itu tertanam padanya. Padahal ketika dia akil baligh, kemudian kita para ibunya menjadi merasa punya masalah gitu. Kok dia susah banget ya disuruh nutup auratnya gitu. Kok dia gaya pakaiannya senangnya kayak begitu gitu. Kok dia stylenya jadi begitu kayak apa, misalnya Korea kah, Hollywood kah, apakah gitu ya. Atau dia berpakaiannya sih tertutup, tapi dia nggak juga mau menutup auratnya gitu misalnya. Ada hal yang kita rasa seperti, kok jadi masalah gitu. Nah inilah Allah mengingatkan kepada kita bahwa kerusakan ya, keburukan ya, kesusahan yang terjadi itu akibat tangan kita sendiri gitu. Karena tuntunan dari Allah, tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perintah-perintah Allah itu tegas, jelas, penjelasannya juga clear, tatanannya harus apa dan bagaimana, langkahnya seperti apa, itu semuanya detail, Masya Allah, Al-Quran. Ya. Tetapi kita yang banyak miss sebagai manusia, oleh karenanya, yang kita mesti lakukan di dalam kehidupan ini adalah yang paling pertama senantiasa bertaubat tentu kepada Allah Ta'ala. Meminta ampunan terus-menerus kepada Allah Ta'ala. Karena Bunda memang sebagaimanapun kita berjuang untuk thalabul ilmi, tentu ilmunya Allah. Itu yang Allah sampaikan ya pada Kahfi ya, pada surah Kahfi sebelum sebelum penghabisan gitu, bahwa ilmunya Allah itu meliputi segala sesuatu, sangat luasnya. Air laut juga dipakai untuk menulis sampai sudah habis juga mau ditambah lagi, itu tidak akan bisa menyelesaikan menulis ilmunya Allah Ta'ala. Maka artinya akan selalu ada peluang dalam hidup kita bahwa kita tidak tepat, tidak pas, tidak benar gitu ya, tidak sempurna ya, selalu, karena pencapaian pembelajaran kita tidak akan pernah bisa mencapai keluasan ilmunya Allah, padahal kita mestinya hidup bersandar kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Oleh karenanya Allah Ta'ala sudah memberikan jalan keluarnya, yaitu dengan
Istighfar dan bertaubat. Karena selalu ada, oleh sebab itu disebut bahwa pada hadis riwayat Muslim, manusia itu atau Bani Adam itu tempatnya dosa. Dia akan selalu melakukan dosa. Sebaik-baik pembuat dosa adalah mereka yang selalu bertaubat. Selalu bertaubat karena sadar seluruh rangkaian kehidupan yang sedang kita jalani ini, kita akan selalu dosa. Karena selalu ada ketidaktahuan, ketidakpahaman, atau sudah tahu tapi susah untuk diamalkan, udah mau mengamalkan tapi terbentur keadaan, ada aja. Ya. Sehingga kita mesti senantiasa istighfar, senantiasa bertaubat. Ini pulang kepada Allah. Ya Rabbana, aku ingin pulang. Ini pulang. Pulang kita kepada Allah dengan istighfar kita, yaitu memintakan ampunan, dengan taubat kita, yaitu sikap orang yang meminta ampunan, gitu ya. Menunjukkan dengan sikap. Istighfar dan taubat ya, itu hal pertama yang mesti kita jadikan sebagai kepulangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, thalabul ilmi, ya, menggali ilmu. Terus saja, pokoknya hidup ini entah kita lagi repot, lagi nggak repot, lagi punya, lagi nggak punya, lagi susah, lagi senang, lagi apapun. Spiritnya, semangatnya, atau nawaitulah, innamal a'malu binniyah. Niatnya untuk senantiasa menggali ilmu itu nggak boleh padam. Karena ketika hidup sedang lapang, maka niat menggali ilmu, dia akan lebih mudah terdistribusi menjadi perbuatan. Oh, kita rajin menggali ilmu, kita berusaha, kondisi lagi begini, kita online, dan seterusnya. Tapi ketika kita lagi susah, ya, sangat mungkin mendistribusikan niat itu butuh perjuangan. Oleh karenanya niatnya mesti dijaga. Kalau niatnya aja nggak dijaga, maka ketika keadaan susah, boro-boro niatnya ada. Maaf, boro-boro perbuatannya terlaksana, niatnya aja nggak ada gitu, ya. Karena kita lagi repot gitu, terjebak dalam kesusahan-kesusahan hidup kita di dunia dan seterusnya. Oleh karenanya, niat itu mesti selalu dijaga. Sekali lagi, sebab pada keadaan lapang, niat ini akan kita gerakkan menjadi perbuatan. Dalam keadaan ketika kita sedang susah, maka niat ini sudah terpancang di tempatnya, sehingga kita lebih memiliki semangat untuk berjuang di dalam mengamalkannya. Karena niatnya sudah duduk, sudah tetap, sudah ada. Jangan hilang gitu ya, maka niat ini harus selalu kita jaga. Nah, niat dalam rangka thalabul ilmi, ini saja sudah dijanjikan surga ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa dia keluar dari rumahnya dengan niat untuk mencari ilmu, menggali ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Maka niat untuk thalabul ilmi dan perbuatan, yaitu senantiasa berthalabul ilmi, ini pun kita mesti lakukan. Ini perwujudan kita pulang kepada Allah, kepada Rabb kita. Ya. Apa sih maknanya thalabul ilmi itu sebagai perjalanan pulang kita kepada Allah? Karena tadi Umi yang kita bahas di depan ya, bahwa ya hidup ini harus sesuai seperti apa maunya Allah. Dunianya punya Allah, ya, yang mengisi Allah, yang membuat hukum-hukumnya, apakah hukum gravitasinya, apakah hukum alamnya, segala hukum hujan datangnya dari atas turun ke bumi, membentur tanah, kemudian mengalir di bawah, seluruhnya itu Allah yang jadikan, gitu ya. Maka ketika kita berada di dunia, tidak bisa tidak, itu harus pakai caranya Allah. Gitu. Harus pakai ketentuannya Allah. Harus pakai perintahnya Allah. Gitu. Tapi kemudian, dunia ini diisi oleh manusia yang juga Allah menciptakannya sebagai makhluk yang paling disempurnakan. Seperti Allah katakan pada surah Al-Isra ayat ke-70 ya. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling disempurnakan daripada makhluk lainnya. Apa sih kesempurnaannya manusia dibanding makhluk yang lainnya? Dia bisa memilih. Dia diberi kemampuan untuk memilih, untuk berpikir, untuk mempertimbangkan. Dia diberi kemampuan itu. Lalu dia diberi jasad. Sehingga dia bisa punya hawa nafsu, dia punya kesukaan. Karena ada jasad. Ada kesukaan, oh jasadnya mesti ditutupi, ya. Oh jasadnya mesti terlindung, maka kemudian dia membangun tempat-tempat tinggal. Ada yang membangunnya di bebatuan, ada yang membangunnya dengan pepohonan, di kayu-kayu, ada yang kesukaan, kebutuhannya menimbulkan kesukaan gitu ya. Inilah manusia gitu ya. Ini manusia, dia disempurnakan dari
ciptaan-ciptaan yang lainnya. Tapi kemudian karena dia memiliki potensi untuk mempertimbangkan dan memilih, lalu Allah memiliki ciptaan lainnya yang sangat amat dahsyat cemburunya kepada manusia, yaitu bangsa jin ya, syaitan, iblis. Maka kemudian merekalah yang seperti surat Al-A'raf ayat 10-17, merekalah yang kemudian menyatakan kepada Allah Ta'ala, mereka akan selalu menggoda manusia, membawanya kepada jalur yang sesat. Terus akan jadi kesempurnaan manusia di mana dia bisa membuat pertimbangan-pertimbangan sehingga dia memiliki pemahaman yang menyeluruh. Dia tahu sesuatu itu baik, tapi dia juga tahu sesuatu yang buruk. Ini manusia disempurnakan oleh Allah pada dunia yang Allah ciptakan. Manusia ini yang paham bahwa pohon ini kalau dibeginikan dia subur, tapi kalau nggak dibeginikan dia bisa mati. Nah ini manusia diberikan kesempurnaan, makhluk yang disempurnakan oleh Allah sehingga dia bisa melihat dua sisi, mana baik, mana buruk, mana yang akan rusak, mana yang akan berhasil. Masya Allah, kita dijadikan makhluk yang demikian. Tapi kemudian syaitan, karena syaitan tahu bahwa kita diciptakan, Allah yang menyatakan ya pada Al-Isra 70 bahwa manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling disempurnakan daripada ciptaan lainnya. Dan kemudian pada Baqarah 30 Allah nyatakan kepada syaitan, kepada malaikat bahwa inilah khalifah yang Allah akan simpan di dunia, ya. Sehingga syaitan begitu cemburunya. Maka kemudian potensi manusia untuk menjadi makhluk yang mulia, sebab dia memahami tentang seluruh keseimbangan ciptaan Allah, ada baik, ada buruk, dia pohon bisa tumbuh, bisa mati, seluruhnya Allah jadikan pada kepahaman manusia. Syaitan akan terus mengambil sisi yang buruk. Syaitan akan terus mengambil sisi agar kita menggunakan yang membuat kita tersesat. Jadi pemahaman kita yang Allah jadikan sebagai kesempurnaan kita sebagai ciptaan, yaitu mengerti, bisa melihat segala sesuatu, duduk persoalan dengan imbang, ini baik, ini buruk. Syaitan akan mematahkan yang sebelah kanan. Syaitan akan selalu membuat kita terus berada di yang sebelah kiri. Ini tantangan besar. Ini hal yang mungkin sudah sering kita dengar, tapi pagi ini kita mengkajinya sebagai realita gitu ya. Realita bahwa kita harus berjuang melawan segala bisikan keburukan, segala bisikan-bisikan yang sudah menjadi nyata di dunia, terdistribusi menjadi pola hidup, gaya hidup, penemuan, peralatan, apapun yang kemudian arahnya menuju kesesatan. Kita harus terus melakukan perlawanan. Dan untuk itulah kenapa kita thalabul ilmi. Untuk itulah kenapa thalabul ilmi adalah jalan pulang kita kepada Allah Ta'ala. Karena dunia, kalau bahasa teteh, begitu mengerikannya tanpa kepahaman kita tentang ketentuan-ketentuan Allah. Dunia bisa menyesatkan kita karena syaitan menggunakan bagian dari diri kita yang memang bisa menyesatkan kita, yang memang ada di dalam kita. Maka yang kita lawan adalah diri kita sendiri. Jihad nafs ya, melawan diri kita sendiri. Jihad melawan bisikan-bisikan syaitan yang bisa datang dalam berbagai macam bentuknya, ya. Melawan keterikatan kita pada dunia, yang memang dunia ini juga mendatangkan berbagai macam kesukaan-kesukaan. Maka kembali lagi kepada Al-Isra ayat ke-18 tadi, kata Allah, barang siapa ingin dunia, Allah akan segerakan dunia baginya. Tapi Allah bersamaan dengan itu menyiapkan jahanam baginya. Ayat ke-19, barang siapa ingin akhirat, dia bersungguh-sungguh, maka Allah akan berikan ganjaran yang baik itu baginya. Ya. Jadi semuanya butuh keinginan, semuanya butuh niat, dan itulah stasiun pemberangkatannya, niat kita. Kalau stasiunnya tepat, maka insya Allah jalur keberangkatannya juga benar gitu ya. Perjalanannya juga insya Allah mudah-mudahan sudah berangkat dari tempat yang benar. Semoga tidak tersesat insya Allah ya. Kalau kesasar pun insya Allah kita tahu jalan baliknya. Karena berangkatnya sudah dari stasiun yang benar. Niat yang benar. Maka tadi istighfar dan taubat itu adalah kepulangan kita ya. Yang pertama kepada Allah dan kemudian thalabul ilmi itu adalah
kepulangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian selanjutnya adalah akhlak ya, membersihkan terus diri kita sebagai satu bentuk kesadaran bahwa kita akan selalu melakukan dosa, kita akan penuh dengan kekurangan, kita akan nggak nyampe-nyampe juga nih ya, pengetahuan kepada pemahaman atau pemahaman kepada perbuatan, akan selalu ada sisi-sisi itu gitu ya di dalam diri kita, dan kesadaran bahwa setan akan selalu menarik-narik kita untuk menggunakan bagian dari diri kita yang yang bisa membuat kita menjadi tersesat. Maka kepulangan kita kepada Allah selanjutnya adalah zikrullah ya, membersihkan terus hati kita dengan berzikir ya, dengan menyebut-nyebut terus Allah ya, mengisi hati kita, diri kita itu dengan Allah gitu. Kemarin tuh ada yang jamaah bertanya gitu kepada Teteh, kenapa ya ada orang kok bisa kemasukan gitu ya, bisa kesurupan gitu ya, itu kenapa ya begitu gitu ya. Teteh sampaikan, bukankah Uhti sering mendengar, jangan suka kosong ya gitu. Kalau kosong nanti bisa dimasuki oleh bangsa jin gitu ya. Diri kita jangan kosong. Tapi mafhumkah kita tentang kata kosong yang dimaksudkan? Kosong yang dimaksudkan itu bukan berarti kita kosong blank, karena kadang kita juga suka jawabnya begini, ya tapi kan nggak mungkin ada manusia yang kosong blank total gitu, nggak ada rasa, nggak ada apa. Bahkan orang yang depresi pun dia bukan kosong, dia merasa depresi gitu kan, berarti ada rasa kan gitu. Jadi apa sih maknanya kosong? Segala sesuatu di mana Allah tidak bertahta menjadi raja itu kosong. Kosong. Karena Allah tidak menciptakan hati untuk diisi oleh yang lain, kecuali Allah Ta'ala. Ini Allah nyatakan pada At-Taubah 24, wah ya Muhammad katakanlah, jika bapak-bapakmu, ibumu, istrimu, istrimu, anak-anakmu, keluargamu ya, handai tolan, harta, kekayaan, pekerjaan, usaha yang kita lakukan, rumah, tempat tinggal, segalanya itu lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah, maka tunggulah Allah akan mendatangkan peringatan besar. Maka Allah mau apa yang ada, keutamaan yang ada di dalam diri kita itu 3. Allah pertama, Rasulullah, dan berjihad di jalan Allah. Maka ketika Umi menikah, aku jihadnya apa ya Teh? Aku kan nggak bisa dakwah gitu, kayak Teteh kemana-kemana. Umi dikasih ladang jihadnya rumah tangga. Itu jihad. Maka di dalamnya Umi akan mengalami air mata, pengorbanan, penderitaan, kesusahan, perjuangan, kebingungan. Tapi itu ladang jihad Umi. Dan itu Allah cinta. Karena yang Allah mau adalah Allah, Rasulullah, dan berjihad di jalan Allah. Oh, ada yang diberikan Masya Allah, Umi cepat sekali bisa belajar Quran ya. Tahsin Umi baik, lulus terus, Masya Allah. Maka itu ladang jihad Umi. Oh, di kanan kiri, aduh keluargaku baca Qurannya juga masih begini-begini. Gimana caranya ya ngajak mereka? Dipikirin gitu. Seminggu sekali deh kita kumpul bikin makan bersama, tapi abis makan ayo tahsin apa. Itu jihadnya Umi gitu ya. Dan Allah suka mengacu kepada At-Taubah 24. Allah sudah menetapkan Allah, Rasulullah, dan berjihad di jalan Allah. Nah, apabila 3 ini sama sekali tidak menjadi fokus dalam kehidupan dunia kita, ini yang dinamakan kosong. Dan orang-orang yang demikian kosong, dia akan mudah diisi dengan dunia. Apa maksudnya? Dia dapat kesusahan sedikit, down, kepikiran, bingung, sampai ruwet gitu ya. Dia diomongin orang sedikit, kepikiran, bingung, nggak terima apa, terus dia diisi. Nah inilah yang seperti ini, dia terisi, kalau bahasa kita tuh banyak kotoran, banyak sampah. Maka jin suka di sana.
Maka ketika dalam kondisi tertentu, fisik dia sedang drop down, jin gampang masuk ke dalamnya. Karena isinya dia itu sudah seperti tempat sampah. Ya, ini penjelasannya jadi panjang ya. Kemarin pertanyaannya singkat tentang kesurupan gitu ya. Tapi panjang penjelasannya, bukan hanya sekedar, oh orang itu lagi sedih, banyak masalah, terus itu. Enggak, ini adalah runutan yang terjadi dalam proses keberimanan seseorang gitu ya. Di dalam hidupnya di dunia. Maka kembali lagi poin ketiga, ya Rabbana aku ingin pulang. Pulangnya kita kepada Allah itu adalah zikrullah ya. Dengan kita selalu mengingat Allah ya. Dan Allah Ta'ala sudah mengatakan, ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kepadamu ya. Saling ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kepadamu. Jadi kalau kita ingat terus sama Allah, Allah ingat terus sama kita gitu ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah mengatakan, sesungguhnya aku sesuai prasangka hambaku. Apabila hambaku senantiasa mengingat aku ketika ia sendirian, maka aku mengingatnya di dalam diriku. Ketika hambaku senantiasa mengingatku di dalam kumpulan, maka aku mengingatnya di dalam kumpulan yang jauh lebih baik, yaitu para malaikatnya Allah Ta'ala. Jadi kalau kita sering zikrullah, itu kita pulang kepada Allah. Kita mengikatkan diri kita kepada Tuhan kita. Karena dengan kita mengingat Allah, Allah mengingat kita. Dengan kita ketika sendiri, tidak ada siapa-siapa pun, nggak ada yang melihat pun, kita terus ingat kepada Allah, kita takut melanggar aturannya Allah, maka Allah mengatakan, Allah mengingat kita di dalam dirinya. Dirinya Allah tuh, wallahu alam, astagfirullahaladzim, nggak berani membahasnya ya. Pembahasan yang terlalu luar biasa tingginya ya, diri Allah. Wallahu alam, kita tidak tahu dirinya Allah itu seperti apa. Tapi Allah nyatakan Allah akan mengingat kita di dalam dirinya. La haula wala quwata illa billah. Dan apabila kita mengingat Allah di dalam kumpulan, artinya itu ketika kita berinteraksi. Mengingat Allah ketika sendiri, kalau secara ibadah itu kategorinya ibadah yang mahdah. Ibadah mahdah ya, ibadah yang langsung relasinya dengan Allah seperti sholat ya, puasa, berzakat, sedekah ya, mahdah itu zikir, qiyamul lail, membaca Quran, itu ibadah-ibadah yang langsung. Ghairu mahdah itu ibadah yang terkait dengan dunia, hubungan dengan sesama, ada urusan berdagang, ada urusan pernikahan, muamalah ya, itu ghairu mahdah. Maka ketika kita selalu mengingat Allah, bahkan ketika kita sendiri, sekali lagi Allah mengingat kita di dalam dirinya. Ketika kita mengingat Allah di dalam kumpulan, artinya dalam pergaulan, dalam interaksi sesama manusia, di dalam usaha, berdagang, segalalah urusan kita di dunia, kita senantiasa mengingat Allah, melibatkan Allah, tidak ingin keluar dari ketentuan Allah. Maka Allah katakan, Allah mengingat kita di dalam kumpulan yang lebih baik. Maknanya adalah malaikat itu akan mengenal kita. Karena Allah memperkenalkan kita pada kumpulan malaikat. Dan Umi tahu apa gunanya ini semua? Gunanya adalah ketika nyawa kita dicabut. Karena dalam kitab perjalanan ruh dari Syekh Ibnu Al-Jauziyah, ruh itu ketika dicabut, dikeluarkan dari jasad untuk menuju ke alam barzah, maka ada waktu dia akan dibawa oleh malaikat pencabut nyawa ke langit-langit yang harus dia tingkat-tingkatan langit. Untuk apa? Untuk bertemu dengan para malaikat Allah. Kenapa para malaikat Allah itu, kenapa ruh itu dibawa dulu oleh malaikat pencabut nyawa ke sana? Karena apabila ruh ini adalah ruh yang dicintai Allah, dia ruh yang beriman, ruh yang diingat, dikenali, ruh yang dicintai oleh Allah ya, diingat, dikenali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seluruh masyarakat langit itu akan mengenalnya. Para malaikat di langit itu semua akan mengenalnya, fulan akan mengenalnya. Dan inilah bridging, jembatan kita memasuki alam barzah. Ketika kita memasuki alam barzah, yang nerima kita itu malaikatnya Allah, betul. Dan kemudian akan mengajukan pertanyaan kepada kita.
Apabila kita dikenali oleh para masyarakat langit, para malaikat-malaikat di pintu-pintu langit, maka insya Allah ketika kita memasuki alam barzah, insya Allah kita bisa menjawab pertanyaan malaikat, insya Allah dengan lancar, dan kita akan mendapatkan tempat kenikmatan di alam barzah. Kita akan bertemu dengan roh orang-orang saleh, kita akan saling kenal, kita akan berkumpul, kita akan mengalami ketenangan, menunggu hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik, kita tidak mau menunggu hari kiamat dalam keadaan mendapatkan siksa kubur. Nah, kalau di kubur kita udah disiksa, hari kiamat kita kan adalah kesusahan. Lalu dibangkitkannya, bayangkan, astagfirullah, dalam keadaan apa kita dibangkitkan? Alam barzahnya jadi siksa kok. Lalu bagaimana hisab kita? Kita mau menghadapi hari penghisaban bagaimana? Baru masuk alam barzah saja kita sudah disiksa. Artinya ketika kita dibawa ke pintu-pintu langit, tidak ada malaikat Allah yang mengenali. Malaikat Allah tidak mau menyatakan mengenali karena ketika kita di dunia kita banyak tidak peduli, kita mungkin acuh, kita mungkin tahu aturan Allah tapi kita banyak alasan dan seterusnya, sehingga malaikat nggak merasa mengenali kita. Malaikat itu diciptakan dalam keadaan patuh, taat, sudah seperti itu. Maka ketika kita banyak tidak patuh, banyak tidak taat, banyak kita mulut kita gibah, mencaci orang, ngomongin orang, menyakiti orang, malaikat nggak kenal. Karena mereka tidak diciptakan untuk begitu. Dia tidak mengenali. Maka ketika roh ini dibawa, nggak ada yang mengenali. Dan ini bagian dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hadisnya sangat panjangnya, masya Allah, masya Allah, Sayyidina Muhammad. Jadi Umi, seluruh hidup kita ini rangkaian sampai nanti akhirnya, bukan putus-putus. Oleh sebab itu ketika kita di dunia, balik akhirnya kembali, yang terakhir poin 4 setelah zikrullah, pulang kepada Allah itu poinnya ya sabar. Sabar. Karena seluruhnya hidup kita ini bertalian satu sama lain. Jadi kalau kita banyak hal di dunia kita lolos terus gitu di dalam menyikapinya sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, kita banyak lolos terus. Ini kita sudah kayak kayak orang nabung gitu. Kita kayak udah nabung kesusahan. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kita udah kayak nabung kesusahan. Sakaratul maut saja kan beda. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan sakaratul maut saja berbeda. Apabila Allah ridha kepada roh yang akan dicabut, malaikat itu akan datang dalam wujud yang indah, wangi, bersinar, bersih, duduknya itu lembut, di atas kepala kita akan membantu mengeluarkan roh kita dengan pelan, dengan tenang. Kesakitan yang kita hadapi itu bagaikan dibantu gitu ya oleh para malaikat sehingga bisa lepas roh itu dengan lebih baik gitu caranya. Tapi apabila roh yang akan ditarik ini bukan yang Allah, dia tidak mendapatkan ridha Allah, malaikat yang datang saja sudah kalau bahasa kita wujudnya galak gitu kan ya, mengeluarkannya juga ada yang dipukul gitu kan. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih ya. Jadi apa yang kita hadapi di dunia hari ini Umi, semuanya itu bertalian dengan seluruh rangkaian yang kita akan jalani nantinya. Oleh karenanya ya Rabbana, aku ingin pulang. Pokoknya ingin pulang aja terus kepada Allah ya. Ini ya diantaranya ini kan buku yang Teteh tulis ya, sebuah kisah perenungan batin ya. Jadi tafakur, banyak merenungkan. Sebetulnya nggak banyak ya ayat-ayat Allah yang ditafakuri dan kemudian menjadi ya tadi ya diskusi kita hari ini, bagaimana bahwa kita ingin selalu pulang ya. Teteh menulis, janganlah engkau mati sebelum dimatikan dan pulanglah kepada Allah sebelum engkau berpulang. Janganlah mati sebelum dimatikan, karena ternyata mati bukan hanya ketika nyawa kita dicabut. Kalau kita mau mengkaji Baqarah ya, surah Al-Baqarah dari ayat ke 8. Iya, Masya Allah ya.
Dari ayat ke-8 terus sampai 18, 19, 20, 21, 22, 23 ya terus. Ternyata mati itu ya bukan cuma soal nyawa dicabut, hati kita bisa mati ya. Panca indera kita bisa mati ya. Mati sudah. Dia tidak lagi berada dalam keadaan beriman, dia tidak lagi rindu kepada Tuhannya, dia tidak lagi menginginkan pertemuan dengan Nabi Muhammad SAW ya. Maka janganlah mati sebelum dimatikan. Kita harus terus menghidupkan ya, dengan istighfar kita, dengan taubat kita, dengan tolabul ilmi kita, dengan zikrullah kita ya, dengan ibadah-ibadah kita. Kita yang harus senantiasa menghidupkan diri kita. Dan juga pulanglah kepada Allah sebelum kau berpulang. Karena kalau sudah berpulang dalam artian sesungguhnya yaitu nyawa dicabut, ya seluruhnya hanya tinggal masalah pertanggungjawaban. Sudah tidak bisa ada lagi waktu memperbaiki, mengumpulkan ya. Sudah sama sekali tidak bisa. Semuanya adalah masa pertanggungjawaban. Surah Al-An'am misalnya ayat ke-27, Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan kepada neraka, mereka akan berkata, kiranya kami dikembalikan ke dunia dan kami tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami. Kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Kata Allah, tentulah kamu melihat suatu peristiwa yang mengharukan. Nabi itu akan melihat peristiwa yang mengharukan. Sebab ya umatnya ketika sudah dihadapkan kepada neraka, umatnya akan berkata begitu. Kiranya kami bisa dikembalikan ke dunia. Kami tidak akan mengingkari ayat-ayat Tuhan kami. Kami mau beriman. Allah mengatakan kau akan menyaksikan sesuatu yang mengharukan. Kenapa? Karena tidak bisa lagi. Sudah bagaimana? Sudah selesai, sudah mau dihadapkan kepada neraka. Ya. Padahal Umi ketika kita bicara tentang neraka, itu kan apa? Ujungnya, ujung dari seluruh perjalanan. Mulanya dari perjalanan itu saja sudah alam barzah. Sudah dua juga pilihannya kan? Siksa kubur atau kenikmatan di dalam kubur. Padahal alam barzah itu satu langkah lagi di depan kita ini. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Banyak-banyaklah kita mengingat kematian ya. Banyak-banyak kita bersabar ya, banyak-banyak kita istighfar. Dunia ini akan semakin sulit dihadapi oleh orang-orang yang ingin beriman kepada Allah ya. Dunia ini bukan akan semakin mudah, maka kita tidak perlu lagi menjadikannya sebagai suatu bahasan. Kenapa ya dunia makin begini? Itu udah nggak mesti dibahas. Mengapa? Karena memang sudah diberitahukan oleh Allah melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa di akhir zaman nanti para pengikutnya ingin menegakkan syariat bagaikan memegang bara api. Sudah diberitahukan oleh Nabi. Kita akan terus bergerak ke sana. Kita akan terus bergerak kepada kesusahan-kesusahan itu. Kita akan terus melihat kaum Zionis menyiksa, keji, kejam yang luar biasa memperlakukan saudara-saudara kita, misalnya di Palestina. Kita akan melihat bagaimana mereka yang tidak bertuhan ya dengan paham komunisnya, misalnya seperti di Xinjiang gitu ya, di China kepada Muslim Uighur, memberlakukan tentang pola-pola yang mungkin nggak bisa akal kita, hati kita nggak bisa nerimanya, kok sangat tidak berperi kemanusiaan ya, dan seterusnya. Dunia akan bergerak seperti itu. Maka kita yang mesti menguatkan iman kita yang mesti terus menggali, kita yang mesti terus berpegangan kepada Al-Quran. Karena kalau tidak, tentu kita akan banyak merasa sedih, kita akan banyak merasa marah ya. Padahal kemarahan kita misalnya kepada kaum Zionis, kepada mereka yang menyiksa saudara-saudara kita, kaum Uighur, Rohingya, dan seterusnya. Kita pun kadang merasa, ini mesti bagaimana ya aku gitu. Nanti kita pun jadi stres sendiri, akhirnya malah futur ya. Malah down, kenapa ya Allah kok begini? Belum masalah kita pribadi, urusan ekonomi, kondisi wabah, urusan anak-anak, mengatur waktu, la haula wala quwata illa billah. Pulang kepada Allah, ikatkan diri kita kepada Al-Quran. Setelah sabar, tadi Quran ya Bunda ya. Quran,
itulah wujud kepulangan kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar, bertaubat, thalabul ilmi, ya, zikrullah, ya, bersabar, dan kemudian berpegangan kepada Al-Quran. Itulah wujud dari ya Rabbana, aku ingin pulang. Mudah-mudahan ikhtiar-ikhtiar kita ini pada akhirnya akan betul-betul mengantarkan kepulangan kita yang sesungguhnya kepada Allah Ta'ala, yaitu tadi An-Nisa ya 78, ketika kita sudah tidak bisa bersembunyi lagi dari kematian, insya Allah kita pulang dalam keadaan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin itu dulu yang Teteh bisa sampaikan. Wallahu alam bisawab. Semoga ada manfaatnya. Insya Allah Allah menolong kita semuanya. Allah jadikan kita hamba-hamba yang beriman. Allah jadikan kita hamba-hamba yang sabar ya di dalam perjuangan keimanan kita. Insya Allah sampai ujungnya nanti semua kita berkumpul kembali di janahnya Allah Ta'ala setelah kita selamat melewati semua langkah-langkah kehidupan dunia dan setelah dunia yang masih harus kita jalani. Semoga Allah ridha kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Tafadhol, Teteh kembalikan dulu kepada Bunda Listia. Iya. Iya, tafadhol Bunda. Terima kasih. Ya, alhamdulillah Teteh. Terima kasih banyak. Kita lanjut ke sesi tanya jawab ya, Teteh. Ini saya bacakan, ada dari Ibu Ririn. Sebentar. Assalamualaikum. Ada pertanyaan. Ada sebagian berpendapat bahwa untuk wanita usia di atas 50 tahun tidak diharuskan untuk berhijab. Bagaimana pendapat Teteh dan pandangan Islam tentang wanita berhijab di usia tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum. Baru itu aja, Teteh. Silahkan dijawab dulu ya. Jadi pertanyaannya adalah apakah betul gitu ya? Apakah betul bahwa wanita-wanita di atas 50 tahun itu sudah tidak harus menutup aurat? Pertanyaannya begitu ya? Kira-kira seperti itu. Iya, baik. Betul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada surah An-Nur ayat ke-60 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan wanita-wanita tua yang sudah berhenti dari haid dan juga mengandung, mereka sudah tidak ingin menikah lagi, maka tidak berdosa untuk menanggalkan pakaian mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan. Dan menjaga kesucian diri mereka adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Ini ada pada surah An-Nur ayat ke-60. Maknanya adalah kenapa orang menyebut di atas 50 ya? Ini sebetulnya kebiasaan siklus yang terjadi membuat kita mengatakannya di atas 50. Padahal firman Allah Ta'ala itu bukan menyebut angka ya, bukan menyebut angka, tetapi menyebut satu kondisi, yaitu wanita-wanita yang dia sudah tidak ada syahwat, dia sudah berhenti dari haid, artinya kita menyebutnya menopause ya, sudah berhenti dari haidnya, dia sudah tidak ingin menikah lagi, itu maksudnya sudah tidak ada syahwat ya, jadi dia sudah
gairahnya, syahwatnya, keinginannya secara biologis apa itu sudah tidak ada lagi gitu. Semisal pun dia misalnya sudah ditinggal wafat misalnya oleh suaminya, dia sudah sendirian misalnya, itu dia sudah tidak ada keinginan untuk menikah ya, atau dinikahi lagi gitu oleh laki-laki lain gitu. Sudah tidak ada karena dia sudah tua, dia sudah tidak punya syahwat, dia sudah tidak haid lagi. Karena pada wanita kondisi tidak haid lagi, ini menandakan tadi seperti Allah katakan pada An-Nur ke-60 disebut dia sudah tidak haid dan tidak mengandung, karena ketika seorang wanita berhenti haid atau menopause artinya proses reproduksi dia sudah selesai. Karena perempuan itu kan ada batasnya, ya. Beda dengan laki-laki. Perempuan ada batasnya. Proses reproduksinya sudah selesai, maka artinya dia sudah tidak bisa mengandung lagi, gitu. Nah, umumnya ini terjadi pada wanita ketika yang diberikan usia panjang ya, artinya dia sudah memasuki masa tuanya gitu. Nah, disebut tidak berdosa untuk menanggalkan pakaian mereka, yaitu pakaian luarnya yang sering kita pakai seperti himar atau sejenisnya ya. Mereka ini sudah dibolehkan untuk membuka wajah, misalnya ya, wajahnya terbuka. Jika diperlihatkan kepada orang yang dirasa tidak membahayakan, orang tersebut artinya orangnya, situasinya bukan membahayakan gitu kepada dirinya. Mungkin kita mengira maksudnya itu kita boleh menanggalkan seluruh pakaian kita, tapi Allah tadi sudah mengatakan bahwa dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan. Artinya tetap saja bahwa kita tidak boleh menyengajakan diri sehingga kita terlihat, misalnya gini ya, kita beranggapan bahwa oh ya udah kalau udah menopause, udah nggak ada syahwat, udah ini, ya udah kita terbuka aja deh, pakai baju juga keluar, maaf misalnya you can see gitu ya, atau pakai celananya juga yang ketat, yang apa. Ini bukan seperti ini, karena pada surah An-Nur ayat ke-60 Allah Subhanahu wa taala tetap mengatakan mereka tidak berdosa untuk menanggalkan pakaian mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan. Jadi kalau misalnya maksudnya adalah aku nggak usah pakai jilbab lagi, aku nggak usah pakai himar lagi, kan rambutku masih tebal gitu misalnya ya, atau aku pakaian you can see gitu, supaya orang ya aku kan biarpun udah umur segini juga tapi ya badan masih lumayan. Nggak boleh sama sekali perempuan seperti itu gitu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan menjaga kesucian diri mereka adalah lebih baik bagi mereka. Jadi yang utama adalah tetap menjaga aurat kita ya. Kalau kita sudah sepuh, kita sudah usia lanjut, sudah menopause, sudah apa, tetap keutamaannya adalah jangan menampakkan perhiasan, kemudian menjaga kesucian diri ya, tentu dengan menutupi tapi apabila pada kondisi-kondisi tertentu, situasi yang aman, orangnya juga aman, dan kemudian kita membuka, apakah itu wajah atau misalnya sekali waktu himar kita ketika kita misalnya dalam kumpulan keluarga begitu ya. Nah, Allah Ta'ala memberi kelonggaran, tidak ada dosa di sana gitu ya, memberi kelonggaran. Tapi kalau misalnya nih Umi, Masya Allah ya, di kajian ini semuanya menutup aurat dengan baik, terus kemudian aku kan sudah menopause misalnya gitu ya, aku juga rasanya udah nggak ada syahwat, udah mulai besok aku buka aja deh, nggak usah pakai himar, ya nggak bisa, nggak bisa seperti itu. Karena Allah sudah menjelaskan bahwa tidak boleh ada niat menampakkan perhiasan, bukan dengan niat menampakkan perhiasan, dan menjaga kesucian dirinya tetap lebih baik. Ya kita usia udah 60 juga kan belum tahu udah dapat jannah atau belum. Ngapain kita mikirkan untuk melonggarkan ketentuan syariat terhadap aurat kita, padahal dapat surga aja belum tentu kan gitu ya. Nah kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Terima kasih Teteh. Semoga Bu Ririn puas dengan jawaban Teteh. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu dari Bu Nina. Bu Nina mau langsung speakernya di ini on kan? Silahkan.
Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini saya kalau bicara langsung rasanya puas ya untuk yang akan disampaikan. Lagi jam segini tuh rada-rada ngantuk-ngantuk ya Teh ya, makanya saya langsung ya. Biar ada semangat, semangat gitu, semangat kalau belum kata Teteh tadi ya. Nah, saya tadi sebetulnya setuju Teh ya. Artinya kita berniat tuh semangat dulu berniat untuk menjadi orang yang baik gitu ya. Saya setuju sekali tuh berniat kita diawali dengan niat untuk menjadi orang baik. Dan rasanya kita karena kita sudah berniat menjadi orang baik, kita nggak ingin mendapat puji-pujian, apalagi itu yang dari manusia gitu kan. Kita hanya mengharapkan semata-mata pujian itu dan puja-puji itu tadi pada Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya Teh. Nah ini tadi apalagi saya tadi mendengar yang Teteh sampaikan tadi alam barzah tadi satu langkah di depan kita. Ini rasanya membuat kita merinding ya. Apalagi masa COVID sekarang ini rasanya kita kok yang takutnya dengan COVID, tapi kita nggak takut akan kematian itu tadi selangkah di depan kita. Sewaktu-waktu malaikat Israel itu mengunjungi kita gitu ya, mencabut nyawa kita. Nah, ini tentu persiapan-persiapan ini yang harus kita lakukan. Barangkali kalau untuk tadi yang Teteh sampaikan, untuk menjadi untuk kita pulang kepada Allah itu barangkali dengan cara bertaubat, taubatan nasuha tadi ya, dengan cara kita yang menuntut ilmu, barangkali itu cara kita untuk memperbanyak catatan amal soleh gitu ya, thalabul ilmi, terus kemudian zikrullah barangkali. Nah ini dalam kita ketaubatan kita kepada Allah gitu, barangkali kalau kepada Allah masuk membaca Al-Quran, taubat, sholat malam kita itu rasanya sudahlah kita tunaikan. Nah yang berat ini lagi yang ghairu mahdhah tadi yang saya sampaikan ya, apa namanya ya, itu ujiannya kuat Teh. Ya, ini bagian yang ujung tadi Teh ya, sabar. Nah ini tuh ujiannya kuat sekali. Nah karena ini terkait dengan manusia, apalagi itu terhadap suami ya, terhadap anak-anak, terhadap teman, yang tanpa kita sadari kita itu sedikit banyak tuh mesti nyerempet-nyerempet dari gibah gitu ya, dari gibah gitu. Padahal kita nggak bermaksud untuk menggibah, tapi rasanya kalau kita ketemu silaturahim tuh apa yang kita bicarakan gitu. Kayak saya gini, saya pengen diam ya, falyaqul khairan aw liyasmut. Berkata yang baik atau lebih baik diam. Saya diam gitu. Tapi rasanya untuk apa kita diciptakan Allah ya kalau kita diam aja gitu, asik kepada Allah aja. Jadi rasanya ada apa ya gitu, nggak manfaat juga kita rasanya kalau kita nggak ngomong, nggak apa gitu. Bagaimana ya kita untuk menghindari dosa itu kalau nggak kita yang bercerita, orang lain yang bercerita gitu. Kalau nggak kita yang marah, orang lain yang marah dengan kita. Seperti misalnya suami atau anak-anak. Kita nggak ingin marah, tapi ada aja situasi yang membuat kita marah gitu. Dan kita terpancing. Nah ini tingkat inilah yang kecil-kecil barangkali yang mewarnai daripada dosa-dosa itu yang keluar daripada lisan gitu. Barangkali kalau untuk jasad ini udah kita minta ampunkan kepada Allah ya, baik dosa badan segala macam sekujur tubuh ini udah kita zikirkan. Namun nah ini dosa lisan yang tanpa kita sadari setiap hari itu keluar gitu loh. Nah ini bagaimana Teh kita menyikapinya? Ya. Baik Bunda, bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali kalau tentang dosa, tentu sekali lagi bahwa setiap kita adalah pendosa ya. Nabi dan Rasul itu semuanya ummi, dibersihkan Allah, terjaga dari dosa-dosa ya. Tetapi itu tidak lepas dari ujian ya, syaitan yang terus juga menggoda gitu ya. Nabi Adam alaihi salam sampai akhirnya makan pohon khuldi gitu ya. Para nabi dan rasul gini, kadang kita bertanya, para nabi dan rasul kan katanya sudah dibersihkan dosa-dosa oleh Allah Ta'ala, tapi Allah juga menyampaikan kepada kita bahwa Nabi Adam akhirnya makan buah khuldi gitu ya, yang dilarang Allah.
Nabi dan Rasul itu semua terjaga ketauhidannya, ya. Imannya kepada Allah Ta'ala, Allah sudah membersihkan Nabi dan Rasul sehingga iman tauhidnya kepada Allah itu bulat, bersih, utuh. Tapi Allah Ta'ala menyampaikan ya kepada kita sebagai makhluk ciptaannya tentang bahayanya bahayanya ketidakhati-hatian gitu. Nabi Adam alaihi salam pada surat Taha ketika Allah menyampaikan tentang bagaimana syaitan itu bolak-balik menggoda, membisik-bisikan gitu ya kepada Nabi Adam alaihi salam, itu bukan satu kali jadi, tapi itu berulang-ulang gitu. Artinya ada mekanisme penolakan, pertahanan gitu ya. Karena tidak satu kali jadi syaitan datang membisiki kemudian Nabi Adam dan Umi Hawa makan buah khuldi. Tapi ya ada proses syaitan itu. Kalau kita menolak pada kali pertama, dia akan datang kali kedua. Ketika kita bertahan pada kali kedua, dia cari cara gitu ya. Pada kali yang ketiga. Ya seperti itu syaitan. Dan yang jangan lupa, ini memang perlu tafakkur yang mendalam ya. Jangan lupa bahwa seluruh keadaan itu kan terjadi atas izinnya Allah. Ya. Atas izinnya Allah. Berarti syaitan itu menggoda kita atas izinnya Allah. Kata izin bukan maknanya artinya diperintahkan. Bukan. Kata izin itu maknanya tidak ada segala sesuatu yang terlewat dari pengetahuan Allah dan apa yang sudah Allah tuliskan di Lauh Mahfuz. Maka syaitan dalam peristiwanya yang terjadi itu memang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz gitu ya. Lalu terus kemudian kita bagaimana? Sudah tertulis juga di Lauhul Mahfuz. Seperti apa yang termaktub di dalam Al-Quran, bahwa apabila kita menjaga iman kita, takwa kita, tawakal kita kepada Allah, syaitan tidak ada pengaruhnya pada kita. Surah An-Nahl ayat 99. Dan inilah yang termaktub. Al-Quran itu segala tentang Al-Quran itu telah terdapat pada Lauhul Mahfuz, ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, yaitu tergurat di Lauhul Mahfuz, bahwa apabila kita menjaga iman kita, takwa kita, tawakal kita kepada Allah Ta'ala, setan itu tidak ada pengaruhnya kepada kita, gitu ya. Sehingga sekali lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengajarkan kepada kita hamba-hambanya, ya, bahwa butuh suatu ikhtiar yang sungguh-sungguh di hadapan Allah Ta'ala, karena ikhtiar yang kita lakukan ini yang akan menggulirkan sambungannya gitu. Apabila kita berikhtiar dengan sungguh-sungguh, maka sudah termaktub di Lauhul Mahfuz bahwa ikhtiar yang sungguh-sungguh itu ganjarannya apa sih? Peristiwa berikutnya yang akan terjadi dari sebuah ikhtiar yang sungguh-sungguh, itu apa yang akan terjadi itu sudah termaktub. Ikhtiar yang tidak sungguh-sungguh atau keteledoran atau kelalaian atau kemasabodohan itu juga sudah termaktub di Lauh Mahfuz. Oh, kalau ikhtiarnya lalai, apa nih lanjutannya? Kalau ikhtiarnya masa bodoh, apa nih lanjutannya? Itu sebabnya tadi ya, kenapa kita mesti menggali ilmu agar kita tuh menjadi faham gitu. Yang termaktub oleh sebab itu, teteh lompat sedikit, misalnya kita sering diingatkan oleh surah Ar-Ra'd ya ayat 11 bahwa Allah tidak merubah nasib suatu kaum hingga kaum itu melakukan perubahan, ya. Karena ketika kita berada dalam tatanan kita paham nih tentang syariat, tapi kita masih cuek, maka yang akan bergulir dalam hidup kita itu akan selaras dengan pola kita itu. Ngerti tapi cuek. Maka hidup itu nanti sambung menyambungnya tuh akan begitu gitu. Peristiwa-peristiwanya. Nah, ini sudah ditentukan di Lauhul Mahfuz. Oh, lalu kemudian kita bergerak nih. Oh, aku udah ngerti syariat, aku nggak mau cuek, aku sekarang mau mengamalkan.
maka guliran berikutnya dalam hidup kita itu akan demikian. Bahwa kita ngerti syariat dan kita udah nggak cuek. Nah ini peristiwa begini itu sudah Allah tentukan juga di Lauhul Mahfuz. Jadi sudah Allah tentukan track-tracknya. Tinggal kitanya mau yang mana gitu. Allah nggak akan merubah kalau kita tidak mau berubah. Ada yang paham syariat tapi cuek. Ada yang paham syariat baru mulai coba-coba menerapkan. Ada yang paham syariat, bismillah aku pokoknya berjuang menerapkan. Ada yang nggak mau ngetahu syariat padahal dia Islam. Katakan juga dulu begitu. Ya, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Maka hidup tuh akan bergulir. Seperti bagaimana kita mengikhtiarkan hidup. Oleh sebab itu tadi balik lagi, An-Nisa 79, semua nikmat itu dari Allah. Tapi semua keburukan itu ya dari kita gitu. Kenapa sih semua nikmat dari Allah? Karena Allah sudah memberitahukan kepada kita petunjuknya. Harus begini, harus begini, harus begini. Supaya Allah ridho ya, supaya Allah senang. Supaya nanti perjalananmu aman. Supaya nanti dalam kesulitanmu selalu dibersamai oleh Allah. Supaya nanti ketika engkau kehilangan, engkau mendapat ganti yang lebih baik. Apa itu semua ada? Ada tuntunannya gitu ya. Maka semua nikmat itu dari Allah. Karena Allah menuntunkan begitu. Tapi kitanya nggak mau. Wallahu yuhibbus sabirin. Bersabarlah maka Allah akan mencintaimu. Itu Allah udah kasih tahu sama kita. Berarti kalau kita sabar terus-menerus menjadikan sabar itu sebagai sikap hidup kita, maka Allah akan mencintai kita. Itu kan nikmat dari Allah. Tapi kan kitanya nggak mau. Sabar tuh berat. Aduh aku udah nggak sanggup sabar. Nah kan kita yang nggak mau. Jadi kesusahan itu dari kita sendiri gitu ya. Dari kita sendiri. Kalau dari Allah semuanya adalah nikmat. Kembali lagi kepada pertanyaan pertanyaan Bunda tadi ya. Jadi bagaimana intinya kita untuk bisa bersabar di dalam utamanya adalah yang ghairu mahdah gitu ya. Tentu paling pertama ibadah yang mahdahnya kita mesti jaga. Ghairu mahdah itu berat kalau yang mahdahnya berantakan ya. Ibadah yang mahdah ini kan hubungan kita dengan Allah. Ghairu mahdah ini hubungan kita dengan manusia ya, dengan makhluk, dengan sesama makhluk, dengan sendi-sendi kehidupan, dengan pola kehidupan. Nah, ghairu mahdah kita kacau ya. Sholat kita aja maaf belang-belonteng, sholat kita aja buru-buru, sholat kita aja nggak ada rasanya gitu. Sholat kita aja nggak ada kepentingannya, cuma sekedar yang penting aku udah sholat. Nah, terus ghairu mahdahnya gimana? Sholatnya aja begitu gitu. Bagaimana? Yang tadi Bunda contohkan, ketika berhubungan dengan suami, berhubungan dengan teman, dengan keluarga, ada aja masalah menimbulkan beban di hati, sabar ini mau lepas, dan seterusnya. Ini kan berat ya. Memang bahkan dalam Islam pun kita diajarkan bahwa ibadah yang ghairu mahdah itu ibadah yang luas. Lebih luas dari ibadah yang mahdah. Karena menyangkut makhluk, menyangkut hubungan. Dan ini berat kalau yang mahdah kita berantakan. Maka kalau kita ingin ibadah kita yang ghairu mahdah, itu juga tertata. Maka yang mahdah ini kita mesti pegang kuat-kuat. Sholat kita mesti benahi. Ya. Kita mesti saum. Sekarang gini, kita kepingin jadi orang yang lebih sabar. Di dalam menghadapi misalnya maaf suami yang keras kepala, anak-anak yang nggak mau nurut, tetangga yang kepo melulu, temen yang tukang gibah misal ya. Kita pengen bisa sabar ngadepin itu semua. Tapi kita nggak saum. Tapi saum kita cuma Ramadan. Syawal kita nggak tentu. Ayamul Bid kita nggak kerjakan. Senin Kamis kita nggak pernah. Saum Nabi Daud kita nggak kuat. Saum Dzulhijjah ini kita nanti aja. Tarwiyahnya enggak. Arafahnya enggak misalnya gitu ya. Lah terus yang ghairu mahdah ketika ingin lebih sabar menghadapi orang. Latihannya dari mana gitu. Kan ini yang Teteh sampaikan ya Bunda ya. Kita tuh semuanya tuh Allah, semua pada kita tuh bertalian, tali temali, bukan lepas-lepas. Tapi banyak kok Teh orang yang rajin puasa, dia tetap aja tuh mulutnya misalnya ya, tajam, kasar gitu. Misalnya suka menyakiti, itu derajat lisan dia sebegitu, itu karena dia sudah ditolong oleh saumnya. Kalau dia tidak pernah saum, lisannya bisa lebih dahsyat dari itu gitu ya. Kenapa sih Teteh bicara begini? Karena Teteh nggak langsung jadi begini. Karena Teteh dulu tuh tahu lisan Teteh seperti apa gitu ya. Karena Teteh dulu tuh tahu emosionalnya Teteh tuh seperti apa.
Karena teteh yang dulu tuh teteh tahu bagaimana syahwatnya gitu ya, kepada dunia, kepada apa gitu. Dan teteh yang hari ini bukan berarti totally hilang begitunya. Enggak. Ya kan teteh pernah terikat kepada syahwat dunia, pernah terikat gini. Tapi apa sih yang membuat misalnya hari ini sabar itu lebih sering muncul sebagai pemenang daripada syahwat gitu misalnya ya. Ini loh, karena ibadah. Karena yang mahdah ini mesti dikuatkan gitu. Kalau enggak, syahwat teteh pasti akan terus merajai. Orang dulu aja kayak begitu kok gitu. Ya, dulu kan udah pernah tercebur ke sana. Kita kalau udah pernah kecebur ke kolam berenang, ibaratnya ya udah basah gitu. Untuk mengeringkan, untuk ganti baju, untuk rapi lagi, itu kan memang butuh proses. Nah, kalau kita nggak menjalani prosesnya, ya kita akan terus basah-basahan, ibaratnya begitu gitu ya. Jadi sekali lagi yang mahdah ini mesti dikuatkan agar dia menjadi fondasi bagi ghairu mahdah. Di ghairu mahdah tetap aja thalabul ilmi gitu. Tetap ibadah mahdah itu akan sangat menolong dalam hal kekuatan batin kita menghadapi ghairu mahdah. Ini akan sangat menolong karena saum kita, sholat kita, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sudah selesai. Pada ghairu mahdah banyak masalah, banyak persoalan, banyak bentrok, ada intrik, ada konflik, ada ini. Allahu Akbar. Gak ada yang lebih besar dari Allah. Maka mahdah kita tuh menguatkan sekali pada ghairu mahdah kita gitu ya. Nanti selesai sholat, balik lagi. Aku nih masalah gini. Kan sudah menyatakan Allahu Akbar. Dibawa kepada ghairu mahdah. Allahu Akbar. Allah ada. Allah akan tolong. Kapan nolongnya? Wallahu alam bisawab. Buktinya saudara-saudara kita di Palestina teh udah 103 tahun keadaannya masih seperti itu. Iya, karena itu ladang jihad. Allah berikan kesempatan untuk syahid dan orang yang syahid dia tidak dihisab. Mereka udah selamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita gimana? Hari yang paling susah akan kita hadapi hari penghisaban. Nah, mereka di sana susah di dunia, menderita, terjajah, dibunuh, disiksa, dipenjara tanpa persidangan, diculik, dibikin jadi dibutakan matanya, sudah pokoknya penderitaannya, dibom, insya Allah bebas dari hari penghisaban. Ya, kan kita mesti pikir ke sana, karena hidup kan nggak cuma dunia. Tadi yang Bunda bilang, barzakh kita gimana, hari kebangkitan kita gimana, mahsyar kita gimana, hari hisab kita, hari mizan kita, syirat, perjalanan syirat kita, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, semoga Allah tolong kita semuanya. Jadi insya Allah mahdahnya dikuatkan, jadikan itu keutamaan, dia akan menjadi penolong. Ya, di mahdah itu ada Quran, ada zikir ya, ada salat tentu sebagai keutamaan ya, ada saum, ada zakat sedekah kita ya, untuk menutup aurat. Ada ibadah-ibadah yang memang langsung, direct Allah perintahkan, dia tidak bersinggungan dengan apa-apa, kita bisa tunaikannya gitu. Nah, ada ghairu mahdah, insya Allah seperti itu. Pada ghairu mahdah, sekali lagi, thalabul ilmi, agar kita terus terjaga. Sisanya yang Bunda bilang tadi, kan nggak mungkin teh kita nggak ada kesel, kita nggak ada marah, kita ketemu orang masa diem, nggak ngomong gitu. Kan nggak mungkin banget. Tapi kalau ngomong ada aja orang lain lah kita bicarakan, nanti kitanya diem, orang lain ngomongin, terus gimana teh? Masya Allah ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah langsung menyampaikan kepada kita pada surah Az-Zumar ayat ke-53, Allah sampaikan, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Udah deh, kita udah melampaui batas, kita udah bablas, ngomongin orang yang bablas ya, sakit hatinya bablas, pokoknya kita udah bablas deh, melampaui batas. Allah katakan, janganlah engkau putus asa pada rahmat Allah. Allah sudah mengatakan, jangan putus asa, sebab sesungguhnya seluruh dosa apapun Allah ampuni. Gak ada yang gak diampuni sama Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Jadi kita memang dosa terus, tapi dosa apapun diampuni sama Allah. Syirik itu diampuni oleh Allah Ta'ala. Asalkan kita bertobat sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Taubat, ya. Diampuni oleh Allah Ta'ala. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah pertegas lagi pada surah Furqan ayat ke-60, 8, 69, 70.
Orang-orang yang menyekutukan Allah, yang berzina, yang membunuh, mereka disediakan ganjaran neraka yang mengerikan, kecuali apabila mereka bertaubat. Lalu kemudian mereka beriman. Lalu kemudian mereka beramal saleh, maka sesungguhnya segala keburukannya diganti oleh Allah dengan kebaikan. Sebenar-benarnya taubat yang diterima oleh Allah, kata Allah, adalah taubat yang diiringi dengan amal saleh. Jadi Bunda, kita adalah pendosa, kita tidak lepas, yang kita bisa lakukan thalabul ilmi terus, sehingga kita berjuang untuk mencegahnya. Dengan Bunda thalabul ilmi, Bunda tahu bergibah itu Allah murka. Tapi kemudian Bunda merasakan nggak mungkin ya ketemu orang kita nggak ngomong nggak apa. Tapi Bunda udah menggali ilmu, Bunda tahu apa itu gibah. Bunda tahu ciri-ciri gibah itu apa. Bunda tahu bahwa Allah tidak menyukainya. Maka Bunda akan menghindari. Oh ternyata ada keadaan yang Bunda sudah berjuang, sudah menghindari, sudah mencegah, sudah berusaha. Tapi ternyata terjatuh, maka jangan putus asa kepada rahmatnya Allah. Tapi bukan kita menyengajakan diri. Bukan kita begitu ketemu kumpulan, udah nggak tahan nih pengen cerita. Nah, kalau kayak gitu kan Allah tahu dong ya. Tapi Allah maha tahu ketika kita bertahan, kita menggali ilmu, kita teringat, kita kumpul, teman-teman ngomong gini, ini kita dalam hati, astagfirullahaladzim, gitu kan ya. Ih, ibu kok diam aja sih? Emang ibu nggak tahu ya cerita itu? Tahu. Terus gimana kalau menurut ibu? La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan Allah tolong semuanya ya. Udah kita gitu aja, gitu kan ya. Itu Allah maha tahu. Jadi berarti intinya berarti amal mahdhah itu benteng untuk amal ghairu mahdhah itu ya. Betul. Maka mahdhah itu nggak boleh dipisah dengan ghairu mahdah ya. Dia mesti dikuatkan karena inilah yang akan menolong kita pada ghairu mahdah. Ya tadi contohnya kan, kalau kita saum kita aja nggak kuat, bagaimana kita kuat menghadapi orang yang udah jelas dia yang salah, kita yang diomelin sama dia gitu kan ya. Udah jelas dia yang salah, gua yang diomel-omelin. Terus kita nggak pernah saum, dia rasanya kita pengen ngegaplok sama orangnya gitu. Ya ampun. Tapi kalau kita saum, maka di hadapannya kita akan astagfirullahaladzim. Kan kita biasa nih nahan lapar gitu ya. Kita biasa nahan emosi. Karena kita puasanya Nabi Daud kan selang-seling kita belajar mengendalikan diri. Kayak Ramadan itu ya, ini sambil ngobrol aja. Itu coba perhatikan, kita tuh otomatis gitu. Kalau Ramadan ya, lihat orang misalnya ngomong kenceng dikit. Lagi puasa kok gitu. Tuh, otomatis. Itu Allah yang bikin kita begitu dengan kesuciannya bulan Ramadan. Maka kalau saum itu kita biasakan, maka kita sendiri yang akan ingatkan diri kita ketika dar orang begini, terus kita pengen ngamuk. Kita akan, tubuh kita terbiasa melakukan penahanan gitu. Nahan perasaan, nahan derita, nahan susah. Masya Allah, makanya orang-orang salih ya, para asbikuna awalun, para orang-orang salih ya, mereka Masya Allah ya, beliau-beliau itu tidur. Ya Allah juga bilang di Quran, tidurnya sedikit ya. Kemudian lambungnya jauh dari tempat tidurnya, makannya tidak banyak, ya zikirnya kuat gitu. Karena pada akhirnya nanti makanan kita, ketika kita kembali keluar dari dunia, itu kan adalah amalan. Zikrullah, amalan ya. Cuma di dunia kita makan gini-ginian, makan kue, makan apa gitu ya. Selebihnya kan semua amalan kita. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Bunda. Afwan. Nah, pertanyaan selanjutnya Teh, masih ada 3. Saya bacakan semuanya ya Teh. Iya, sebentar Neng, minta pulpen dong, membaca pertanyaan. Ya Bun. Ya. Dari Ibu Efri, jadi pertanyaannya adalah apakah benar pada diri kita ada jin yang bisa menetap pada diri kita, terkadang mempengaruhi diri kita untuk beribadah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Teteh, mau bertanya, apa yang membuat seseorang merasa hampa, galau, walaupun sudah berzikir, apalagi jikalau ditimpa masalah? Kemudian pertanyaan dari Ibu Suci, bagaimana kiat dan langkah-langkah kita sebagai wanita berumur di atas 50 tahun supaya bisa istiqomah untuk menyiapkan kematian kembali kepadanya dengan husnul khotimah?
Demikian Teteh, 3 pertanyaan. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 pertanyaan. Sebentar ya, Teteh buka surahnya. Untuk pertanyaan pertama, 34, sebentar ya. Ya dulu, Teteh takut salah. 30, ya 36. Bismillah. Baik, pertanyaan pertama Bunda Efri. Apakah betul ada jin yang bisa menetap ya bersama kita? Ini yang disebut karin. Ya, karin. Karin itu adalah jin atau ya bangsa jin ya. Yang dia tuh apa ya, kalau bahasa gampangnya dia kayak jadi teman kita. Gini, kita sehari-hari ya kalau kita nyebut teman, itu kan berarti kita berhubungan baik gitu ya. Kan namanya teman gitu. Kita kenal, kita berhubungan baik, kita berkomunikasi. Kadang kita selaras gitu ya. Kita cocok lah gitu. Kan namanya juga berteman, dia teman kita gitu. Apalagi kalau tambah dekat, sahabat itu kan teman yang menjadi lebih dekat gitu ya. Nah, pada diri kita dengan jin itu ada yang disebut karin ya. Karin itu setan yang menjadi teman yang selalu menyertai, yang sama kita, tetap terus sama kita gitu ya. Nah, setan yang datangnya dari bangsa jin yang namanya setan itu kan sesuai dengan riwayatnya itu penggoda kan? Penggoda. Dia maunya bawa kita terus menuju kepada kesesatan ya. Dia maunya kita, pokoknya bahasa gampangnya dia maunya kita salah deh supaya nanti kita dapatnya neraka. Maka kalau setan ini udah jadi teman kita, artinya kita akan selalu berada di dalam tujuannya dia gitu. Yaitu ya berbuat kerusakan, kemaksiatan. Ibaratnya tuh kalau tadi contoh dari pertanyaan Bunda Nina itu ibaratnya kalau kesel sama orang bukan maunya sabar tapi maunya marah gitu. Kalau orang berbuat kesalahan sama kita, kita maunya bukan maafin tapi sakit hatinya nggak udah. Nah itu karin. Kita udah ditemenin sama setan gitu ya. Ada nggak Allah bicara tentang ini? Kenapa ya Teh kok bisa jadi ada setan yang menetap jadi teman yang menyertai kita, dan itu kan berbahaya Teh. Maksudnya bahaya dong buat amalan-amalan kita. Bahaya dong buat kehidupan kita di dunia. Allah Ta'ala, maka tadi Teh langsung mencari ayatnya, itu bicara pada surah Az-Zukhruf. Ayatnya ke 36 dan 37. Bismillahirrahmanirrahim. Pada surah Az-Zukhruf, ayat ke-36 dan 37, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa yang berpaling dari apa yang diajarkan oleh Allah, yaitu Al-Quran, maka Allah mengadakan baginya syaitan yang menyesatkan. Maka syaitan itu akan selalu menjadi teman yang menyertainya. Fahuwa lahu karin. Maka disebutnya karin. Karin tuh apa sih gitu? Kan itu yang sering disebut karin. Ada karin. Karin tuh setan yang selalu menyertai. Jadi memang kalau kita belajar dari surah Az-Zukhruf ya, ayat ke-37, lanjutannya Allah berfirman yang artinya, dan sesungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar, dan mereka menyangkanya bahwa mereka dapat petunjuk. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Jadi bisa jadi kita merasanya kita tuh kayak baik-baik aja gitu ya. Padahal kita udah salah. Misalnya gini, astagfirullahaladzim. Misalnya gini ya, orang bikin salah sama kita. Pokoknya kita benar aja kedudukannya, kalau dalam peristiwa itu kedudukan kita benar, yang salah tuh orang lain gitu. Nah, karena orang lain itu salah, maka kemudian kita merasa pantas dong aku marah. Pantas dong aku emosi. Salahnya di mana Teh? Kan dia yang cari gara-gara.
Kan dia yang bikin persoalan. Kan dia yang bikin ini kejadian jadi begini. Aku sih nggak ngapa-ngapain kok. Terus nggak boleh aku sakit hati. Nggak boleh aku marah. Nah kan, kita rasanya tuh kayak benar gitu. Kita merasa seolah-olah kita benar bersikap seperti itu. Padahal itu sama sekali tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan nggak seperti itu gitu ya. Apalagi perintah Allah Ta'ala. Allah menyukai orang-orang yang memberi maaf, mudah memaafkan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hadisnya mengatakan bahwa nanti di hari penghisaban itu akan ada yang dipisah. Ya, akan ada kelompok yang dipisahkan. Mereka akan dipanggil namanya, mereka dipisahkan ya. Mereka mendapatkan barisan yang khusus. Siapakah mereka? Yaitu diantaranya orang-orang yang mudah meminta maaf dan memberikan maaf. Udah selamat dulu gitu ya. Satu langkah gitu ibaratnya di hari penghisaban ada syafaat insya Allah. Karena orang-orang ini mudah memaafkan, mudah memberi maaf. Tapi ini kalau kita enggak, ya kembali lagi barang siapa yang berpaling dari apa yang diajarkan oleh Allah, maka Allah akan mengadakan syaitan. Kami adakan syaitan. Ya, syaitan itu ciptaannya Allah juga. Allah izinkan dia untuk terus jadi teman kita. Ya, naudzubillah min dzalik. Maka balik lagi tadi yang di jawaban Teteh kepada Bunda Nina, thalabul ilmi. Supaya kalau kayak begini nih kita udah paham, kita nggak mau ada karin, nggak mau, jangan sampai. Maka apa? Jangan kita menentang perintah Allah. Kalau Allah bilang ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisabri, maka kita kepengennya sabar. Innamal a'malu binniyah, kita niatnya, pinginnya, aku pengen jadi orang yang sabar. Aku mau sabar ya Allah, aku mau sabar. Karena kita pengen ikut kepada apa yang diajarkan oleh Allah. Karena kalau kita sering-sering nentang, kita sering-sering berlaku yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang terjadi bisa begini nih. Ya udah Allah kasih aja setan. Ya karena setan itu kan makhluk yang suka nentang sama Allah. Maka kalau kita banyak nentang, meninggalkan Quran, nggak ikut lagi ajarannya, ya udah dikasih namanya setan sama Allah ya. Itulah Karin. Ini jawaban untuk pertanyaan pertama, apa benar bahwa ada jin, ada bangsa jin yang bisa menetap bersama kita. Jadi hati-hati, mereka itu akan terus menghalang-halangi kita dari jalan kebaikan, tapi kitanya merasa seolah-olah kita udah dapat petunjuk gitu. Kita seolah-olah udah benar ya, padahal ini karena Karin yang menjadikan kita seperti itu. Misal lagi nih, sederhana aja, maaf, nggak nutup aurat, ya nggak apa-apa lah, namanya juga belum siap, nantilah kalau udah siap gitu. Yang penting kan hidup jadi orang baik, yang penting kan kita budi pekerti, yang penting kita ini gitu. Betul, semua penting, budi pekerti penting, menjaga hati penting, ya nutup aurat juga harus, orang wajib kok gitu, ya. Tapi kita seolah-olah udah mendapat petunjuk gitu, bahwa yang penting hidup itu jadi orang baik, menjaga diri, jangan ikut campur urusan orang. Nggak nutup aurat mah nggak apa-apa lah, perbaiki diri aja dulu, nutup aurat mah bisa nanti. Atau bahkan misalnya, nutup aurat itu nggak wajib loh, itu kan hanya budaya saja dari orang-orang Arab. Nih, kayak seolah-olah dapat petunjuk gitu, ya. Seolah dapat petunjuk. Nah, ini karena kita banyak menentang kepada ketentuan-ketentuan atau ajaran yang sudah ditetapkan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira seperti itu kalau mengenai Karin. Teteh. Jadi kita harus berhati-hati dengan bisikan-bisikan dalam hati ya Teteh ya? Gini, ini kan ada dua hal ya. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan mintalah fatwa kepada hatimu gitu ya. Jadi bisikan hati apabila kita gini, Bismillahirrahmanirrahim. Surah Syam ayat ke-8 Allah Ta'ala mengatakan bahwa pada diri manusia itu diberikan inspirasi baik dan inspirasi buruk, dan kita diberikan kemampuan untuk memahaminya. Diberikan kemampuan. Kita kan paham dong gini. Nempeleng orang, plok, mau orangnya yang salah, mau orangnya benar, pokoknya apapun, pokoknya nempeleng orang itu bukan satu perbuatan baik, betul? Hatta orangnya yang salah, tapi menempeleng orang itu bukan perbuatan yang baik, bukan perbuatan yang cukup pantas gitu. Misalnya anak kita sendiri, ya aku kan orang tuanya, pantas dong aku nempeleng anak. Kita paham bahwa perbuatan nempeleng itu, however, biar bagaimanapun, ya itu bukan sesuatu yang baik gitu. Itu tuh nyakitin, orang tuh sakit. Itu kita udah diberi kemampuan itu gitu oleh Allah untuk paham.
kucing disiram air panas, itu semua kita jagat dunia juga tahu itu perbuatannya nggak baik. Tapi ada orang melakukannya gitu. Orang yang melakukannya juga tahu kok nyiram kucing, nyiram binatang pakai air panas sampai melepuh, kulitnya ancur-ancuran, itu sesuatu yang nggak baik. Itu tahu gitu, tapi ada orang melakukannya. Jadi intinya kita sudah diberi itu udah God given gitu. Itu sudah pemberian Allah. Kita distrukturisasi oleh Allah untuk paham tentang hal itu. Oleh karenanya ketika hati kita mengatakan sesuatu yang kita tahu mestinya nggak begitu gitu ya. Nah itulah yang kita mesti berjuang untuk mengatasinya. Ya tadi itu, misalnya kita tahu kok orang lain salah sama kita, berbuat kesalahan sama kita, lalu kita tidak mau memaafkannya. Kita sendiri paham bahwa itu bukan perbuatan yang baik. Kita paham. Kita paham bahwa orang berbuat salah sama kita. Kalau kita memaafkan, itu lebih baik derajatnya daripada kita tidak memaafkan. Itu kita sudah diberi kemampuan oleh Allah untuk memahaminya. Maka ketika bisikan hati kita mengatakan, tapi kan dia tuh udah keterlaluan banget sama kamu. Nah itu yang kita mesti lawan. Itu yang kita mesti lawan. Karena kita sudah diberi pemahaman. Dia tuh udah keterlaluan banget sama kamu. Nanti tuh ya, kalau kamu maafin, orang kayak gitu bisa ngelunjak. Nah, ini yang kita mesti lawan. Ini yang kita mesti lawan gitu. Ya, kalau kita nggak lawan, nanti karinnya itu, dia makin berjaya. Karena tadi, surah Zukhruf 37-38, karin itu nempel sama kita. Itu juga Allah yang kami yang carikan teman gitu. Kenapa? Karena kitanya nggak melakukan perlawanan. Sebelum karin itu menetap sama kita, itu setan-setan kan gonjang-ganjring nih, macam-macam kan. Setan anu, setan ini, setan anu, setan ini gitu. Tapi kitanya nggak melakukan perlawanan. Nggak rajin melakukan perlawanan kepada setan-setan itu. Maka karin ada yang ditaruh. Ya udah, suruh jadi temannya aja nih, si setan ini. Nah, kalau sudah ada satu yang terus aja dibiarkan oleh Allah gitu ya, seperti yang Allah sampaikan ini, dia menjadi teman kita, ya kita yang susah ya. Nah ini insya Allah lepas dengan taubat, karena tidak ada dosa yang tidak diampuni. Jadi kita nggak mesti khawatir, aduh nanti kalau aku ternyata udah begitu di hadapan Allah, terus aku sekarang udah ditaruh karin, terus gimana ya aku? Nah kan ada taubat. Makanya rajin, sholat taubat mesti rajin. Istighfar Nabi katakan dalam satu hari ya harus 100 kali ya. Kalau Nabi itu 100 kali derajatnya tuh bertaubat. Artinya bukan cuma sekedar astagfirullah, bukan. Tapi kita kalau derajatnya baru sampai situ pun nggak apa-apa. Yang penting tiap hari mesti minimal 100 kali kita. Ya itulah zikir pagi, zikir petang ya. Kan sudah tercakup di sana. Subhanallahi wa bihamdi, astagfirullahaladzim. Kira-kira seperti itu mengenai karin. Yang kedua, apa yang membuat hati selalu galau, hampa, padahal kita udah berzikir. Karena mengobati hati itu bukan hanya dengan zikir. Dan kata zikir itu bukan hanya gini, kata zikir artinya memang lafaz ya, selalu menyebut Allah gitu. Tetapi maknanya, arti dengan makna kan beda ya. Kalau arti itu letter lock, kalau makna itu maksud. Ya, makan itu memasukkan makanan ke mulut. Ya, tapi maknanya kan adalah agar tubuh sehat ya, supaya perutnya kenyang, supaya badan itu kuat, punya energi gitu. Maka makan itu kan maknanya memasukkan makanan ke dalam tubuh kita agar tubuh kita sehat, berenergi dan seterusnya. Jadi zikir itu bukan hanya tentang lisan, tapi zikir dimulainya dari lisan agar zikir menjadi perbuatan. Kalau zikirnya kita macet hanya sampai lisan, dia tidak akan menghasilkan hasil selanjutnya, yaitu ketenangan, ketentraman gitu ya. Dia nggak akan nyampe ke sana. Karena dia berhenti hanya pada level lisan. Level lisan tuh kan gini, ya udah deh, aku minta maaf mah. Ya udah nak, kalau udah minta maaf, berusaha ya nak, jangan diulangi lagi. Itu perbuatan dari maaf gitu ya. Tapi kalau besok dia mengulangi lagi, maka kita akan negur lagi. Nak, kan udah minta maaf. Kalau udah minta maaf jangan diulangi nak, berusahalah untuk tidak mengulangi. Kan gitu. Ya. Nah, zikir itu baru lafaz. Dia astagfirullahaladzim, subhanallahi wa bihamdi, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Zikir terus, zikir pagi, zikir petang, misalnya itu baru
level lafaz. Tapi kemudian lafaz ini kita mesti amalkan. Maka ketika lafaz kita mengatakan Allahumma afini fi badani, ya aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan yang bisa terjadi pada tubuhku. Nah, ketika kita menyampaikan itu artinya kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Menyerahkan ini perbuatan. Jadi ketika Bunda mengalami satu masalah, enteng aja dulu. Besok pagi bangun tidur, mati lampu. PLN, gak ada ini amat sih, selalu mati. Nah kan, gak nyerah sama Allah. Gitu. Kita harus menghubungi PLN, harus menanyakan, harus menyampaikan, harus memprotes kalau misalnya ada yang tidak tepat dari mereka. Tapi kita nggak boleh memulainya dengan marah-marah. Nggak boleh memulainya dengan, tuh kan, aduh masih pagi nih, gini amat sih, memaki takdir. Gitu. Pusing gitu ya. Pusing gitu ya. Nah ini yang dimaksudkan dengan zikir gitu ya. Kalau zikir hanya berhenti pada level lisan, maka dia nggak akan mengobati hati, nggak akan mengobati perasaan. Karena kita pun nggak melakukan pergerakan. Nah, ketika kita tidak melakukan pergerakan, Allah sudah menyampaikan, Allah tidak akan merubah. Allah tidak akan merubah suatu kaum hingga ia melakukan perubahan. Ini mudah-mudahan bisa dimaknai ya. Memulainya memang dari lisan. Karena kalau lisannya nggak mulai, gimana bisa sampai ke perbuatan ya. Jadi zikir pagi, zikir petang, lalu sepanjang hari hatinya senantiasa berzikir. Lagi masak di dapur kita berzikir ya. Di dalam zikir itu kan ada istighfar, ada tasbih, ada tahmid, ada sholawat, itu semua zikir ya, mengingat Allah. Itunya terus harus kita jalankan. Tapi kemudian kita harus bergerak kepada sikap. Harus bergerak kepada sikap. Handphonenya kecemplung ke got gitu misalnya. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Zikir lisannya. Lalu kemudian ketika diambil, datanya semua hilang. La haula wala quwata illa billah. Coba yuk kita ke toko, bisa nggak? Nggak bisa, Bu. Ya sudah lepas. Jangan besok sorenya, ya tuh kan data ini, aduh fotonya nggak ada. Ya ampun, padahal udah mau terus kayak gitu. Jangan ya. Nah, apabila zikir ini kita terapkan secara lisan dan kemudian kita bergerak kepada perbuatan, insya Allah hati itu akan ditenangkan. Alla bizikrillahi tatmainul qulub gitu. Allah udah janji. Hati itu akan tenang karena kita mengusahakan ketenangan itu, maka Allah memberikan. Tapi kalau kitanya nggak mengusahakan, Allah udah mengatakan pada surah Fatir ayat ke-15, Allah nggak butuh sama kita. Jadi kalau kitanya nggak mengusahakan, Allah juga nggak akan kasih sama kita, Bun. Karena Allah nggak ada kebutuhan apa-apa sama kita ya. Kira-kira singkatnya begitu karena waktu yang terbatas. Wallahu a'lam bishawab. Jadi zikirnya digiatkan, perilaku zikirnya juga kita coba tingkatkan agar insya Allah Allah memberikan ketenangan itu kepada kita ya. Yang ketiga, Ibunda Suci, kiat dan langkah wanita di atas 50 tahun untuk menyiapkan kematian. Sabarnya harus lebih panjang. Udah itu aja. Sabarnya harus lebih panjang. Sabar dalam ibadah, jadi sholatnya udah nggak buru-buru gitu ya. Sabar di dalam perkataan ya, maka lisannya udah terjaga gitu ya, udah dipilah-pilah apa yang mesti disampaikan, kalau yang nggak perlu ya nggak usah. Kadang kita tuh suka gemes gitu kan ya, tuh pengen ngomong deh ya. Kalau kita merasa bahwa umur kita udah semakin semakin dekat gitu ya, ya kita semua nggak tahu umur kita berapa. Tapi kan hidup ini kan pasti berjalan makin mendekati kematian, itu kan pasti ya, itu kan kepastian gitu. Jadi ya banyak-banyaklah sabar gitu, karena sabar itu akan mengantarkan kita kepada ikhlas ya. Sabar itu kan artinya menahan, ada yang kita tahan. Nah kalau kita sering menahan, lama-lama apa yang kita tahan itu nggak terasa lagi sebagai beban. Udah biasa aja, nah ini ikhlas. Jadi menghadapi segala sesuatu udah nggak ada rasa beban, kita udah ikhlas. Karena udah terbiasa dengan melatihkan sabar, kita udah, ya udahlah ada Allah gitu. Di dunia kita ikhtiar. Oh iya ya, di dunia kita itu mesti dibayar pakai uang. Ya udah kita ikhtiar yang halal apa. Ya kalau uangnya datang dengan cukup, kita ridho. Nggak cukup, ridho juga. Lah kalau nggak cukup terus gimana teh? Nggak tahu, nanti Allah yang bantu, Allah yang selesaikan. Allahu a'lam ya. Asalkan jangan kehilangan iman. Jangan, pokoknya kan kita udah belajar dari Nabi dan Rasul ya. Nabi dan Rasul kan nggak ada yang gampang, Umi. Susah, malah kepepet-pepet gitu ya. Tapi pertolongan Allah itu selalu datang.
Jadi kuncinya adalah tauhidnya mesti kuat, pertolongan Allah ada di sana ya. Lalu pengamalan syariatnya mesti kita ikhtiarkan semampu daya upaya, pertolongan Allah ada di sana gitu ya. Sikap perbuatan akhlak kita mesti berusaha perbaiki terus, pertolongan Allah ada di sana. Kita cuma disuruh usaha, bukan disuruh berhasil. Hasil itu semuanya ada pada Allah Ta'ala. Allah menilai usahanya, Allah menghisap usahanya. Maka usahanya yang kita mesti kuatkan terus-menerus, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah 5 pertanyaan sudah Teteh coba jawab dengan segala kekurangan, kelemahan, kebodohan. Insya Allah mudah-mudahan Allah ridha dengan semua ikhtiar kita. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Semoga Allah mengampuni. Masih ada pertanyaan? Apakah masih bisa Teteh? Ada berapa pertanyaan lagi, Bunda? Masih satu lagi. Iya. Ini. Silakan. Teteh, saya mau tanya, saya Ibu Ani, saya sudah memaafkan orang yang sudah menzolimi saya, tetapi kadang suka muncul lagi kesalahan dia. Yang kadang suka sesek. Kadang saya berpikir, saya tunggu aja nanti di akhirat semuanya pasti kejawab. Apa perbuatan saya ini salah, Teteh? Nah, ini. Demikian, Teteh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Poin pertanyaannya pada yang mananya ya? Pada apakah perbuatan saya ini salah? Yang mana? Karena Teteh melihat ada 2 hal di sini. Yang pertama adalah orang berbuat salah, kita maafkan, tapi kemudian orang itu mengulangi lagi gitu ya, sehingga kita kesal kali ya. Masih kebayang-bayang gitu kesalahannya, Teteh. Iya, itu yang pertama Teteh lihat. Lalu yang kedua, saya maafkan, lalu saya berpikir bahwa ya sudahlah, biar aja nanti di akhirat juga semuanya akan jelas gitu ya. Nah, ini sebetulnya ini 2 hal. Ini 2 hal. Yang pertama adalah kita memaafkan, terus orangnya bikin lagi hal yang sama, lalu kemudian kita jadi kesel gitu. Kita jadi ya kesel, kita nggak suka gitu ya, orang udah minta maaf, bikin lagi hal yang sama. Nah, ketika pertanyaannya berhenti sampai di sini, jawabannya adalah Allah Ta'ala itu memberikan, Allah mengatakan pada surah Bismillahirrahmanirrahim, An-Nahl 78 ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Allah melahirkan kita ke dunia dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Lalu kemudian Allah yang memberi pengetahuan, yang memberikan panca indera, yang memberikan rasa, agar kita macet ya? Iya. Terputus-putus Teh, kayaknya Teh. Ya, coba saya tahu. Masih ini, mau nyambung lagi ya? ya jelas suaranya ya? Ya, ya ketika Allah memberikan rasa juga semua rasa yang muncul itu adalah ladang kita untuk bersyukur kepada Allah. Dan pada surah Ibrahim ayat ke-7, barang siapa yang bersyukur, nikmatnya akan ditambah. Jadi Allah itu memberikan kita pengetahuan ya, kepahaman tentang segala sesuatu, memberikan kita panca indera, memberikan kita rasa, semuanya itu untuk menjadi sarana kita bersyukur. Nah, rasa ketika dia muncul kesedihan, pasti karena suatu peristiwa. Maka peristiwa yang menimbulkan kesedihan, itu harus kita syukuri. Rasa yang muncul adalah kemarahan. Marah itu datang dari suatu peristiwa. Maka peristiwa yang Allah sajikan, yang membuat kita marah, itu mesti kita syukuri. Maka marahnya harus ditekan, syukurnya yang naik. Sedihnya mesti ditekan, syukurnya yang naik. Ketika kita merasa senang terhadap sesuatu, senang itu muncul karena peristiwa. Maka senangnya mesti ditekan, syukurnya yang mesti naik. Semuanya agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika ada orang berbuat
salah kepada kita, udah minta maaf, kita maafkan, lalu kemudian berbuat lagi hal yang sama, sehingga kita kesal, kita marah, kita emosi. Kita mesti ingat Allah memberikan kita hati, perasaan itu agar kita bersyukur. Maka syukur aja dulu. Bersyukurlah bahwa Allah menyajikan orang ini kepada kita yang berulang-ulang bikin kesalahan ya, sehingga itu menjadi pelajaran bagi kita, menjadi ladang kita untuk berlatih sabar. Bersyukurlah kepada Allah. Ini kita sedang menerapkan apa yang Allah sebutkan tadi, Nabi SAW sebutkan bahwa Allah sesuai prasangka hamba-hambanya. Kita sedang husnuzan, kita sedang berprasangka baik kepada Allah. Ya. Nah ini kita mesti latihkan sehingga jangan marahnya yang kita jadikan fokus. Kalau perasaan marahnya ya dia akan muncul karena kan kita dikasih rasa sama Allah. Orang udah bikin salah, dimaafin, bikin lagi, dimaafin, bikin lagi. Ya nggak mungkin nggak ada perasaan marah, nggak ada perasaan kecewa ya. Namanya kita diberi rasa. Rasa itu akan muncul. Tapi kemudian kita ingat, kenapa aku diberi rasa? Ini juga yang, ya tentu Teteh juga belajar, diajari ya oleh guru. Iya Allah memberi aku rasa agar aku bersyukur. Berarti yang kita mesti pentingkan bersyukurnya. Karena ada janji Allah selanjutnya, barang siapa yang bersyukur nikmatnya akan ditambah gitu. Maka bersyukur yang kita mesti pentingkan. Jadi marahnya kita mesti tekan. Ini ada peristiwa menimbulkan perasaan gitu kan ya. Terus kita mesti apa? Oh ininya yang mesti ditekan. Karena perasaan ini dikasih ternyata untuk yang ini, untuk bersyukur. Maka bersyukurnya yang kita tegakkan. Lalu kemudian ya aku sih Teh karena dia udah bikin salahnya berulang-ulang kayak begitu, ya udahlah, aku bilang aja nanti di akhirat perhitungan itu akan nyata. Benar, tapi kita mesti hati-hati juga. Ketika perhitungan itu nanti dilakukan di akhirat, kita belum tahu yang salah di hadapan Allah yang mana. Jangan kita yang salah di hadapan Allah. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Jadi berhati-hatilah terhadap prasangka prasangka yang mengatakan kepada diri kita bahwa kita yang baik, kita yang benar. Ketika kita mengatakan ada orang bikin salah sama kita, kemudian kita kesel, kita marah karena dia berulang-ulang melakukan hal yang sama, sampai akhirnya kita bersikap, ya, nanti aja, biar aja nanti di akhirat semuanya akan terbukti. Ketika kita mengatakan itu dan konsisten dengan kalimat yang kita katakan, nanti di akhirat semua akan terbukti, berarti peluangnya dua. Dia yang akan salah di hadapan Allah atau kita yang akan salah di hadapan Allah. Tapi kalau kita menyatakan kalimat itu dengan dugaan atau perasaan bahwa kita yang benar, dia yang pasti salah, sehingga entar di akhirat lo bakalan nerima akibatnya. Nah ini kita mesti hati-hati. Astagfirullahaladzim. Karena semua hisab haknya Allah. Jangan sampai kita menyatakan nanti di akhirat ya, biar kamu lihat, kamu nanti akan mengalami sendiri. Astagfirullahaladzim. Belum tentu kita selamat di akhirat. Ya. Di akhirat itu hisabnya bukan cuma tentang kejadian kita sama dia. Bukan, Umi. Hisabnya seluruh apa tentang kita. Urusan kita sama dia itu cuma salah satu dari yang dihisab. Lah apa kita yakin seluruh hisab kita lain itu kita selamat? Dan apa kita yakin seluruh hisab dia itu semuanya buruk gitu karena dia berbuat buruk itu pada kita? Wallahu a'lam bishawab. Nabi SAW menceritakan seseorang yang sudah membunuh 100 orang, Allah masukkan dia ke jannah. Ya. Ini kita nggak paham, tapi Nabi jelaskan kenapanya. Ya sekarang waktunya nggak cukup ya untuk menceritakan. Tapi kita tahu kisah ini gitu ya. Jadi astagfirullahaladzim, berhati-hatilah, jangan sampai kita astagfirullah. Jadi kayak kita yang Tuhan gitu ya. Astagfirullahaladzim. Jadi jangan sampai memang orang itunya yang berbuat salah kepada kita, udah dimaafkan dia ngulang-ngulangin lagi, tapi karena kita punya perilaku begitu kepada Allah, ya kita juga jadi kena catatan dosa ya. Kita punya perilaku yang mengatakan nanti di akhirat kamu bakal dapat akibatnya. Seolah-olah kita udah paham bahwa di akhirat dia salah gitu di hadapan Allah. Bahwa kita yang bakal benar, bahwa kita yang bakal selamat. Nggak tahu kita selamat ya di akhirat. Astagfirullahaladzim. Wa atubu ilaih. Insyaallah mudah-mudahan Allah jaga diri kita, lisan kita, hati kita. Semoga kita senantiasa tawadu ya. Insyaallah kita berserah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah tolong kita. Insyaallah kita selalu ingin pulang kepada Allah. Pulanglah kita sebelum kita berpulang dan jangan mati sebelum kita dimatikan.
Insyaallah Allah selamatkan kita dunia akhirat. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Wallahu a'lam bishawab. Maaf lahir dan batin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa jami'an muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Bunda semua sehat, kuat. Insyaallah Idul Adhanya lancar, berkumpul dengan keluarga, dunianya selamat sampai husnul khotimah, sampai nanti di alam barzah dapat kenikmatan, seluruh sisa perjalanannya selamat sampai di jannah. Amin ya Rabbi, taqabbal doa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Bunda Isri. Ya, makasih Ustazah. Alhamdulillah, jazakillah khair Teh Khadijah atas uraiannya. Terima kasih atas ilmu-ilmunya. Semoga Teteh senantiasa mendapatkan kemudahan dan perlindungan Allah. Amin ya Allah ya Rabbi ya Rabbi. Di jalan dakwah ya Teteh. Amin ya Allah ya Rabbi. Ibu-ibu, terima kasih atas waktunya. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di kajian berikutnya. Bagi yang memiliki keluangan rezeki dan ingin bersedekah untuk kegiatan taklim, bisa mendonasikan ke rekening taklim yang akan ditayangkan, dan juga untuk wakaf pembangunan masjid. Kemudian ada pertanyaan juga Teteh, kalau misalkan ada yang ingin memiliki buku-buku Teteh, gimana caranya Teteh? Oh iya, insya Allah silahkan bisa, kalau yang ada Instagram, bisa ke @hadijati_charity_store atau langsung nomor adminnya, kalau mau dicatat, nomor adminnya itu 0895 2904 ya 0356. Oke. 0895 2904 0356 ya Teteh. Iya, kalau Instagramnya ini ya, ada kalau Instagramnya. Bentar, lagi rekam. Ya, Instagramnya ini Hadijati Charity Store. Seperti ini. Hadijati Charity Store. Iya, terima kasih banyak semuanya. Ya. Ini juga yang di Instagram, dari Instagram Teteh juga ikut kajian ini. Sekali lagi jazakumullah khairan katsiran, maaf lahir dan batin, selamat Hari Raya Idul Adha, semoga Allah ridho pada semua ikhtiar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.